Kalau orang Arab tuh nggak ngomong. Lu teriak. Kayak gitu kan. Gue teriak-teriakan, soalnya apa? Sadar nggak sadar bang, kayak gue ngeliat keluar pintu. Ada yang kayak hitam gede. Tuh gue udah mulai takut tuh. Gue udah mundur kayak bangun gue gini. Dari tidur. Temen lu pada tidur? Temen gue tidur. Gue teriak-teriakan. Gue teriak-teriakan Allah. Gue teriak-teriakan Allah. Tapi kayak ini kesedap gitu. Nggak bisa. Sumpah gue nggak bohong. Gue. Iya ngerti gue. Allah. Titik, jadi kalau misalkan kemarin itu ada anak magang yang suka kita tarik secara tiba-tiba buat cerita, ini ada orang jauh-jauh dari Lamongan mau cerita ke tempat kita karena dia dengar desas-desusnya kayak ada satu tempat di Jakarta Utara horor banget, gue pengen datengin, dibilang gitu ke temen gue. Terus ini makanya gue bawa ke sini nih anak jauh-jauh dari Lamongan. Siapa namanya? Nama siapa? Nama aku Kiber. Ya. Kiber. Panggilnya Ki aja. Kiber. Ber ya? Ki, jangan Ki. Ber. Dukun. Jadinya Ki mau kemana? Benar. Ber. Kiber. Nah, kenapa tuh? Lu dinamain Kiber kenapa? Kiber kan nama asli kan Rizky. Oh, Rizky. Panggilannya Kiber. Bernya apa? Rizky-nya, Ki-nya tuh Rizky. Rizky. Bernya tuh Berry. Rizky Berry. Iya. Kenapa Dari- ketawa anjir? Itu lo Iya kan kalau jangan Tik. jangan. Dia. Iya. Gua takut. Siapa yang ngasih nama itu? Temen. Lo sendiri teman. Temen itu Berry kan belum ditanya. Berry siapa? Oh, Berry. Iya, Berry siapa? Ayah. Ayah kamu. Oh, Iya, Berry itu ayah. ceng-cengan nama bokap. Iya. Dari kata-kata. Sama gue juga dicengin. Apa? Nggak usah. Lu kan bukan temen gue. Maksudnya lu bukan temen kecil gue. Udah nggak asik lagi ngecengin nama bokap mah sekarang. Udah. Panggilan. Rizky Berry jadinya. Rizky Berry. Berry nama bokap Rizky Ber jadinya. Kiber. Nah, ada cerita horor dari nama itu? Nggak ada. Itu aja udah. Rizky Berry aja nama bokap aja. Horor. Kalau dari horor sih, ayah kan penampilan ayah tuh agak besar tuh. Jadi setiap menyebut Berry tuh orang pada takut. Jadi kayak horor tuh gitu. Oh, diseganin. Segeni ya. Bokap. Jadi Iya, lo bokap masih ada? bokap lo biar Bokap masih orang-orang ada. segan sama Mau lo ngomong, gitu. Mau bicara sama bokap. Nanti aja. Nanti aja. Itu tadi nanya Katika. Lo kan bilang tadi bokap lo diseganin. Lo ngejual nama bokap lo berarti di diri Ya. lo. Biar teman-teman lu pada takut. Iya. Enggak. Oh, enggak. Emang udah takut aja gitu. Oh, teman-teman lu udah nganggap Gambaran Berry tuh, wah gede nih. Kiber. Gede. Oke. Iya. Iya. Kenapa lo datang ke sini katanya minta diajak ngobrol sama Katika? Ya. Wah gitu tuh. Gue mau. Ada cerita horor yang mau lo ceritain? Gue ada cerita horor bang. Iya. Tapi gue bingung mau cerita ke siapa nih. Ya. Udah cerita ke orang juga sih. Tapi kayak ini orang-orang harus tahu nih. Ya, oke. Horor banget kak. Coba. Ini cerita pribadi atau temen lo atau gimana? Ini dari cerita pribadi gue. Oke. Belum lama tuh. Belum lama banget sih. Baru berarti kejadiannya. Januari. Tahun ini. Udah Januari. Ya, mau Udah berapa setahun bulan. lah. Tapi itu mengganggu diri gue. Karena gue takut. Dia ngeliatin gue nya serem masih. Iya kan. Nggak tahu kan kalau lagi ngeliat sana kan mata gue nggak bisa ngeliat mata dia. Iya makanya dia ngeliatin gue nya serem. Kalau ngeliat gue sih biasa aja ya karena gue normal. Aku pencariin dulu mataku. Gini. Cerita horornya gimana? Nih, jadi pertama-tama nih, gue kan ada niatan tuh, Mas namanya siapa sih? Arfa. Mas Arfa. Ada niatan Mas Arfa ketika aku ada niatan buat pergi Hah. ke Jogja. Oke. Jadi ada beberapa rute tuh yang ingin aku lewatin. Dan kebetulan aku ingin kayak tour gitu, tour apa kalau berkendara mobil Touring. gitu. Touring mobil satu. Itu bukan Road touring. trip. Ya? Road trip. Road trip. Touring mobil satu bukan touring. Oh, gue kira lu tuh punya komunitas, mobilnya sama semua. Touring namanya kalau kayak gitu, komunitas mobil Kijang, Iya. touring ke Jogja banyak. Itu bener, aku yang Ya, salah. lu yang salah. Yang bener nih. Ketika Lu berarti lagi road trip, satu pengen road mobil trip, satu sama mobil, temen. Bener. Oke. Jadi tuh tujuan utamanya sih sebenarnya ke Jogja. Tapi itu ada beberapa tempat yang ingin aku jelajahi itu karena kan pakai mobil kan. Nah, terus pemberhentian pertamanya tuh di kampung sendiri. Jadi ibu tuh orang Kebumen. Kebumen. Iya, orang Kebumen. Bisa kasih tahu ketika- nggak sih Kebumen tuh daerah Jawa mana?
Kebumen tuh di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, nggak boleh diplesetin. Kebumen. Nggak Jawa boleh Tengah nggak boleh diplesetin. Iya, soalnya nama daerah nanti aku kena gitu. Nggak ada yang urus. Pikiran lu Otak sendiri. lu aja kotor. Iya. Gue cuma nanya Kebumen, Nggak gue kotor, nggak tahu. Gue nggak. cuma nggak tahu Gua sampai geografis. apa nggak ada Iya. yang Gue ngomong. pelajaran geografi gue jelek, makanya gue Iya, nanya nggak Kebumen daerah Jawa mana. Kebumen tuh berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Oke. Dekat dengan Purwokerto, Purwokerto. dan juga sebelum Jogja dan Purworejo. Oke, paham Nah. sekarang. Lu mampir dulu ke situ sebelum ke Jogja. Ntar dulu ini masih ini lagi nih Mas Oke. Arfan. Jadi tempatnya tuh kampung tuh di Kecamatan Alian, Logowulung. Dia Oke. berada di bukit. Jadi tuh emang pedalaman banget kan. Nah terus kita tarik lagi nih sebelum jalan. Jadi udah ada rencana nih 1 hari 2 hari. Kayak emang road trip tuh diem-diem Kak. Jadi kan Diem-diem maksudnya? diem-diem tuh kan temen kan rame banyak gitu. Terus emang kayak udah janjian nih pas dadakan juga sih, nggak ada yang kayak langsung dari seminggu sebelumnya enggak. Udah nih jadi gimana berempat kayak gitu. Terus jadinya mau mana aja, kita mau jalan kemana, mau pergi kemana, tujuan kemana kan. Terus akhirnya fix dengan orang ini nih 4 nih. Kan 4 orang kan bukan orang yang banyak juga kan. Apalagi kita salah satu road trip pertama kita nih jalan jauh. Ini cowok semua tuh. Cowok semua, nggak ada ceweknya, nggak ada. Cowok semua. Terus kita udah siapin tapi kayak persiapan kayak buat nyewa hotel, Akomodasinya udah ada akomodasi. Nah tuh nyewa hotel tuh dari awalnya tuh udah horor Bang. semua. Hotelnya. Bang Arfa, Katika, udah horor. Hotelnya ini yang horor. Iya, ini baru mau nyewa aja itu dari rumah. Kayak udah janjian tengah Kalau malam. nggak booking dari jauh-jauh hari. Bukan itunya. Jadi gue ngeliat, gue kebetulan itu bukan hari libur, jadi sepi Kak. Nggak gabungan sama hari libur gitu kayak orang pada liburan enggak. Iya, lu sebelumnya lu kan pengen udah ada rencana atau belum nih mau stay di hotel si itu. hotel itu? Belum. Dadakan. Jadi Belum. kayak Dadakan, berarti semua dadakan. dadakan nyari waktu juga kan buat Iya, yang pas. Oke. Oke. Ya, waktu yang pas. Terus pas lu lihat, horor nih. Horor. Jadi temen tuh sebelumnya ke Jogja nih yang kita ikut nih satu ke Jogja. Sebelumnya pernah sendirian. Iya, berdua dia Ya, sama terus. saudaranya tuh. Yang nah ini orang cukup berani nih. Adenya penakut. Ikut juga di road trip yang berempat Enggak, ini? Oh, adenya enggak. Jadi adenya yang ngasih masukan. Lu jangan nginep di hotel itu, serem. Dibilang gitu. Angker serem. Itu daerah Kebumen tadi. Di Jogja. Oh, di Jadi kita Jogjanya, ingin oke. nyewa tuh buat di Jogja. Katanya jangan nyewa yang di itu tuh. Tapi emang kebetulan dia deket banget Malioboro, padahal pusat. Tapi Oke. katanya horor terus kayak bangunannya tuan. Namanya apa? Nggak tahu dia bilang. Ya. Akhirnya kita cari tahu. Nah abangnya bilang nggak serem. Dia bilang gitu kan. Sebenarnya dia takut juga tuh kayaknya. Kan kita nggak tahu hati orang. Kebumen aja. tadi gimana? Ini cerita dulu nih sebelum jalan. Oke. Iya. Akhirnya lihat di Google Maps tuh kita pesan dulu yang buat di hotel itu, baca ratingnya Bang Arfa, Katika. Ternyata bener-bener kayak, wih ini horor. Review orang. Review orang full. Nanti bisa dicek deh nama hotelnya ini nih gitu. Nggak boleh nanti, ya kan? Iya, terus? Iya. Kayak Udah lu lihat nih reviewnya. iya bintang 1, bintang 2. Lokasi lu lagi di mana nih? Lagi di jalan? Masih di rumah. Masih di rumah, oke. Kan sebelum berangkat. Kayak itu sepi banget. Terus kayak ada yang gangguan, kayak gitu-gitu deh. Makin takut dong. Lu baca reviewnya. Iya, terus gue ngeliat fotonya, wah iya lagi kayak peninggalan Belanda gitu, soalnya udah tua banget. Ah, ini kan karena nih 4 pemuda nih, 4 pemuda nih. Batu muda dengan keterbatasan waktu. Iya, waktunya, makanya kita, ngapain lah takut, Iya. gitu kan awalnya. Iya. Nah kebetulan juga gue tadinya, gue sebenarnya orang yang paling takut, Bang Arfa, daripada berempat ini dari kecil. Tapi makin kesini gue makin gak takut. Nah ini makin serunya nih, gue takut di tempat kejadian itu. Oke, berarti kan udah sampai nih atau gimana? Belum, Ceritanya baru kemana? nih, Oke. udah fix semua kita pesen dengan keberanian kita. Baru besoknya kita siapin tuh buat berangkat, Bang Arfa. Oke. Oh itu H-1 berarti? Amin 1 malamnya. Berangkatlah kita. Tujuan utama kita tuh ke Kebumen untuk nginap. Terus sampai sana perjalanan santai kan, karena kan kita nggak ngejar waktu juga kan. Terus juga, gue udah bilang ke temen, jangan sampai kampung gue tuh malam. Karena gue kalau mau keluarga ya kayak bokap atau nyokap kan udah biasa tuh lintas daerah desanya nih kan. Itu emang bener-bener nggak ada lampu, terus juga keterbatasan jalan kayak cuma setapak mobil. Nah gue udah bilang, akhirnya kan karena 4 pemuda lagi nih,
pemuda yang berani banget lah bisa dibilang, asik. Itu ngelawan. Udah nggak apa-apa. Kita sampai kota Kebumen maghrib. Terus kita kayak makan atau kesibukan di kotanya biar bisa tembus tengah malam. Oh jadi udah belajar gila aja Iya, nyampe kayak maghrib, nantangin. nanti kita nongkrong-nongkrong dulu sampai tengah malam, baru ke hotelnya nyampe check-innya tengah malam. Bukan gitu. hotel, ke kampung. Oh, kampung. Iya, ini kan tujuan Ini pertama kampung kan. nenek lo ya? Kampung Mbah lo ya? nyokap, iya. Nyokap lo. Nanti tinggal di Kebumennya gimana? Di mana? Di rumah nyokap. Nyokap lo? Ada 2 ya Oke, kebetulan. nanti. lanjut Ada cerita 2. dulu. Terus Udah nyampe maghrib nih. sampai maghrib, terus kita santai dulu di kota. Terus kayak gue udah bilangin, lu persiapan kayak beli konsumsi makanan, apapun, logistik lah. rokok, logistik semuanya dari sini. Karena di sana udah nggak ada warung. Tengah malam juga kayak hutan doang, udah bilang gitu. Estimasi nyampe dari kota ke rumah emak lo tuh berapa jam? Setengah jam. Oke. Setengah jam itu juga naik kan. Terus oh yaudah nih, terus jam 11, kalau nggak salah jam 11. Ya jam 11 gue udah siap nih, udah semua nih. Udah siap ya. Ya, gue udah rapi-rapi tuh masuk mobil, banget baca-baca doa dulu nih, udah bilangin. Terus yang 4 orang ini kan katanya, yang 3 orang ini temen gue tuh kan berani tuh. Terus pas udah bener masuk mobil, gue jalan tuh kayak ngelewatin desa. Di situ tuh kayak gue udah bilangin nih, Udah masuk daerah desa nih. udah masuk daerah desa, kayak udah mulai jarak rumah-rumah tuh udah jarang. Akhirnya Jalanan udah kecil. udah kecil, terus makin lama tuh kayak udah ke hutan doang nih bang. Tuh udah mulai, lu rasain tuh, siapa yang mau beli rokok turun dah, gue bang gitu bang. Tuh yang mau beli rokok, lu mau nggak beli rokok di situ bang? Apa? Anggapnya gitu, kayak gini. Udah jalan aja kayak jadi dia takut padahal berani lu. Gue juga takut malah, mau Karena gelap ya. gelap terus kayak ada. Soalnya di cerita itu bang, di yang gue ceritain tadi itu di jalan di kampung gue itu ada jembatan. Ini nggak tahu ya mitos apa enggak. Soalnya bokap gue ngalamin dulu. Bokap gue lewat situ juga waktu muda. Kayak nyamperin nyokap gue naik kereking dari Jakarta. Tuh nggak ada yang berani lewat situ malam. Terusan gue ngomong, Oke. serem tuh. Satu jembatan di Kebumen. Ada satu jembatan desa Telogowulung tuh pembatas tuh dari desa ke desa jadinya. Itu jembatan kecil doang. Tuh kayaknya ada penunggu. Soalnya dari Bawahnya itu sungai. ya bawahnya sungai, perumahan atau- bawahnya sungai. Sungai? Bawahnya sungai. Nah, berarti tahun 2000-an kali ya Oke. atau 90-an. Ya. Itu bokap gue lewat situ. Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang berani kalau lewat situ, Bang. Jadi bokap gue kan asing kan, orang Jakarta, datang ke situ, lewatin, Erekingnya mati di situ sendirian. Tengah malam. Tengah malam. Makanya bokap gue kalau lewat situ selalu ngedek. Pocong kayak gitu. Gue yang takut. Tuh suka bercanda. Kalau lagi sengaja balik deh. balik Sengaja dia suka kampung. iya, pulang kalau lagi balik gitu. kampung gitu kayak nakutin. Kan gue udah tahu ceritanya tuh. Jadi Nih papa nih ngeliat Iya. pocong di sini gini gitu. iya, ini Nakut-nakutin gitu. kaki gue dipegang. Oh gitu. Wah. Padahal bokap gue lihat tuh megang kakinya. Tapi nakut-nakutin karena horor gue tahu kan. Iya. Tapi emang bener bang, kalau lu ngeliat nuansanya nih, sumpah kak, serem gitu sih emang jujur gue. Cerita tadi yang siapa tuh mau beli rokok gitu kan? Iya. Ya, Udah. akhirnya gue kalau lewat situ kan gue inget bokap sama nyokap. Suka ngejokes gitulah. Ya sama pasti lo main klakson. Klakson 3 kali. Banyak dah, pokoknya rame. Oke. Gue klakson terus dah, setiap situ pasti gue klakson. Setiap tikungan gue klakson. Itu nandain juga kayak, wah cucu gue pulang kampung nih, gitu. Oh ya sama Dari jauh, jadi kayak- ini ya sama Kalau wah udah gak ada klakson lagi, bisa jadi waktu kenapa-napa tuh cucu gua. Iya, buat kode juga kan. Soalnya kan paham gua. apa kayak di bukit kan Basuri bukan klaksonnya? keramaian. Kayak pada bangun. Iya, enggak apa-apa. Terus kayak apa sih bergema kali ya. Jadi tuh pasti udah tahu Bang kalau gua pulang ke situ. Siapa nih yang tahu? Nenek. Desa iya. Oh, Orang desa, orang desa tuh kampung Soalnya kan situ. bergema, spesifik iya. gitu ya. Kalau Spesifik. misalkan si klakson ini udah pasti si Pasti orang Pak Beri. Enggak, bukan Pak Beri. Pasti orang pulang kampung. Oh, orang pulang kampung. Orang pulang ada kampung. tanda gitu. Iya. Oke. Jadi kayak dikabarin dulu nih Kibar bakal pulang kampung nih gua ke nenek. Nah tuh nenek bisa jadi nggak tidur tuh. Denger suara Saking excitednya ya kalau kayak gitu ya. iya. Oke. Buat jaga-jaga juga kan. Sinyal nggak ada bang. Oke. Nah kalau nauzubillah ya, maksudnya Iya, enggak ada yang tahu. gue kecebur gitu lurus aja. Kan bisa tim SAR nenek gue datang kan. Nah akhirnya Terus nyampe tuh gua ke desa. Desa gue lewatin sungai juga. Tadinya gue nggak bisa masuk mobil tuh. Di jembatan tadi.
Enggak, di rumah nenek gue emang tadinya ada batas sungai gitu Kak. Oke. Nah sekarang Nggak bisa parkir mobil nggak situ? bisa masuk. Akhirnya udah dibikinin bisa masuk sampai depan rumah. Nah terus sampai depan rumah gue istirahat. Di kampung gue juga rumah tua kan, kayak misalnya rumah udah dibangun tapi masih ada nuansanya kayak dapur dulu. Nah terus tanah ya. ya dapur tanah itu rumah nenek gue. Nah gue biasa kalau pulang kampung tuh di situ. Oke. Di sampingnya ada rumah uwa gue. Oke. Dimana uwa gue tuh tinggal di Jakarta sekarang. Rumahnya kosong. Kosong terus. Oke. Nah itunya juga ibaratnya bangunan baru kayak bangsa 2 atau 3 tahun. Yang tadinya tuh gudang dari zaman dulu, zaman nenek gue. Itu bangunan udah ada dari zaman nenek lo dulu. Ya tapi gudang kayu bakar gitu. 2 tahun 3 tahun kebelakangan ini dijadiin Direnov jadi rumah, ya sama uwa gua. sama walo. Dibangun, jadi ada 2 rumah. Nah, gua di rumah nenek gue ini gue disambut kan awalnya. Oke. Disambut. Terus gue kebetulan tuh emang gue kalau di rumah nenek gue tuh bang kayak horornya. Gue tidur di ruang tamu geletakan gimana sih orang pulang Ya. kampung kan di ruang tamu tuh bareng. Iya. Gelaran gitu. Gelaran. Soalnya gue 2 kali kejadian sebelum momen ini kayak gue dulu kayak dimimpiin tuyul. Gue tidur di ruang tamu dimimpiin tuyul. Gue bangun-bangun di kolong bangku bang, gue nggak pernah kayak gitu. Itu jarak 10 meter. Kan rumah orang dulu kan gede tuh, ruang tamunya panjang. tuh. Iya. Itu jarak 10 meter gue di kolong bangku sendirian. Pas bangun. Pas bangun. Pas lo lagi mimpi tuyul. Tuyul. Kayak tuyul tuh ngambilin ayam-ayam Ayam-ayam nenek lo. nenek gua. Nah nenek gua kan ada apa namanya kandang ayam di belakang, kandang kambing itu di belakang. Itu yang horornya termasuk lo nanti di situ tuh. Terus kayak juga paman gua, adik-adik emak gua tuh itu kalau pulang kampung pasti nih gak bukan gue bilang sering, pasti dimimpin sama ular yang bermahkota itu di kandang juga. Nggak tahu gue itu penunggu atau gimana kali ya. Dimimpin Apa sih siapa yang kalau dimimpin orang nenek Jawa lo? kan suka Iya, ada- enggak yang paman gua misalnya setiap pulang kampung nih. Jadi itu kayak ada penunggu kayaknya di kandang belakang rumah gitu, Bang. Oh. Kayak ular gede terus bermahkota. Mahkota. Itu pasti mimpinya sama. ularnya tuh kayak ada kepala manusianya gitu apa enggak? Ya nggak tahu dibilang kayak ular biasa gede terus kayak ada mahkotanya gitu. Yang dimimpiin tuh sama maksudnya om lu pernah dimimpiin? Om gua mimpiin. Itu kan cerita-cerita ke gua, Bang. Heeh, Setiap pulang kampung. keluarga lo yang lain juga pernah dimimpiin ular Iya, bermahkota. termasuk. Iya, tuh di kandang. Nah, terus akhirnya karena di kampung kan tinggal 2 nih. Nenek sama kakek gua, semuanya pada ngerantau tuh. Ada di emak gua. Nggak enak dong kalau gue berempat di situ karena nenek gue risih kali ya mau mandir, buat sholat juga. Gue dipindahin ke rumah gua yang sepi, kosong itu. yang kosong. Gue juga nggak pernah bang di situ. Selama lu pulang kampung? Nggak pernah gua. Paling kayak masuk buat ngisengin ponakan-ponakan. Iya, buat ngejailin nakut-nakutin. Iya, paling gue yang takut. Terus gue pindah ke situ bang. Gue beraniin. Ke rumah Berempat. Uwa, ke rumah Uwa Iya. tadi. Gua Berempat. dianterin kakek gua, dibukain kunci pintu. Ini namanya nggak ditempatin, jadi kakek gua kan ngurus juga tuh. Biasanya ngurusin kakek gua. Tapi bisa seminggu sekali kayak nyapuin. Nah kebetulan gua dateng itu mungkin belum dibersihin kali ya. Udah dibersihin? Belum. Oh, belum. Kayak rembes air. Oh. Lembab. Lembab enggak yang kayak bocor gitu kak. Oh, Jember dah. Terus gua bersih dulu tuh. Asli gelap lampunya, gua belum pasang lampu karena kan nggak ada orang kan. Iya, nggak dilampuin. Iya nggak dilampuin. Terus gue masuk, wah gue udah kayak, wah gue tidur sini gini. Mending gue tidur rumah nenek gue, biar kata gue dimimpin horor. Kan gue sebenarnya udah nggak takut gue. Gue bukan orang yang penakut sekarang. Asli gue yang takut banget. Akhirnya gue tidur di satu kamar bang. Jadi ada 2 kamar. Satu masuk pintu, 1 kamar, 2 kamar sama ruang tamu. Oke. Nah, terus gue tidur di ruang pertama ini. Yang kamar pertama. Kamar pertama ini. Berdua temen lo? Berempat gue langsung Berempat tidur. langsung Iya, tidur satu kamar? Lumayan besar ya, Oke, gue tidur berempat. Terus gue tidur berempat di situ. Temen gue bang yang gue bilang tadi nggak takut kak. Itu kan bercanda gue nih. Terus kayak ngambek gitu dia dibercandain. Ini ada sofa nih yang menghadap ke ruang tamu yang sebelah kiri. Jadi kamar, ruang tamu Ya. gitu. Itu dia ngambek. Terus tidur di kanan di sofa gitu, madepnya ke sono. Tiba-tiba lari kak. Dari sofa itu? Dia sofa itu. Kenapa? Masuk kamar kali. Anjir gue kayak ngeliat orang sholat katanya gitu. Di ruang tamu. Soalnya sejadah geletak aja Bang Arfa. Dia ngebayangin kayak ada orang sholat, dia takut. Maksud gue
Dia orang yang berani banget menurut gue ya. Dia kabur, gue jadi kayak lu jangan bercanda lu, gue bilang gitu. Itu sejadah bekas kalian emang? Enggak, emang geletak aja nggak tahu. Mungkin kaki gue, tapi kaki gue itu aja nggak dibersihin. Iya, ngapain sholat di situ ya? Saya kan gue nggak tahu pas sajadah udah digelar tuh gue udah belum datang kan. Gue nggak tahu tuh. Terus dari situ tuh makin bikin gue panik. Gue kan orangnya Parno lah jadinya. Parno. Terus malam kan masih kayak dingin gitu bang, dingin. Tambah kipas lagi biar makin dingin. Iya. Kayaknya Kebumen tuh lumayan dingin. Lumayan dingin karena gue di dataran tinggi kan. Terus tambah kipas biar makin dingin tuh. Jadi kalau takut tuh sambil kedinginan gitu. Iyalah, kalau misalkan orang kedinginan aja bisa merinding, gimana orang kedinginan Takutan? dan ketakutan. Iya emang soalnya tuh gue jujur gue berempat itu emang kayak udah ada niatan kayak sekalian ngekspor tantangan-tantangan gitu bang. Oh, lu emang Nggak seriusan ya kak. Aji mumpung lagi ada di tempat baru yang kita nggak kenal. Betul. Ada desas-desus Horor. begini. Iya. Ayo dah Terabasin dikit-dikit gitu. sekalian. Gue terabas, gue tantangin semuanya. Kejadian hal gue tantangin, apapun dah. Ini panjang nih bang ceritanya asli. Terus malam pertama. Itu tadi Lo berapa malam sih di Kebumen? Satu malam setengah. Jadi gue tidur semalam, bangun, tidur lagi. bangun lagi. Enggak. Tadi kan ini ada orang sholat. Ya, itu kan udah bilang. Kelihatan kayak ada orang sholat. Orang sholat. Temen lu, terus masuk ke temen dalam lu ke kamar. Iya. Duduk di sofa itu langsung. Iya, yang tadi duduk sofa masuk ke kamar bareng-bareng. Jadi udah tengah malam juga kan. Jadi ya udah cerita gitu kayak yang Udah nggak ada yang keluar kamar lagi tuh nggak dari situ. ada. Jangan ceritain sekarang gitu katanya kan. Akhirnya gua yaudah tidur. Tidur semua. Besok gua karena ada main river tubing tuh wisata di sana. Apa tuh? River tubing yang main apa yang Ban di air di sungai gitu. ban di sungai, di air, bener di air. Terus Malamnya nih, gue tidur. Lu tau nggak? Kak, colek. Nah, Mas Arba. dia nyolek gua, dia pengen nyolek lu Iya, nggak boleh. juga. Ketahan. Wakilin. Belum bayar tol, ketahan gitu kayak gitu. Terus Tapi ini kita ketawa nih. Lu kalau gue ceritain juga bakal tetep takut lagi Bang. iya gimana? Apa? Gua jam 3 atau mau jam 4 gitu. Seriusan nih Bang. Gua teriak-teriakan. Mau subuh? Iya, jam 3 malam kan. Kan tidur nih dia. Tidur tuh yang habis kejadian itu tuh. Jam 11 itu kan tidur. Jam 3 atau jam 4 tuh. Gua teriak-teriakan. Pas lagi tidur. Pas lagi tidur. Jadi gue pintu dibuka Bang. Oke. Pintu dibuka. Kenapa lu buka? Kan lu takut dan ada sugesti dari Yang teman lu tadi di luar, ya. ada Tapi orang kan sholat. Tapi kan ruang tamunya di ibaratnya di sini di kiri. Kelihatan. Iya, tapi ini menjorok ke ruang tamu yang lurus pintu gitu. Iya, iya. Sama sih sebenarnya Iya, gelap. iya. Karena ada kipas. Kipasnya dari Kipas di pintu Oke, gitu. paham. Karena gue tidur paling pojok. Tuh gue udah pas sebelum tidur gue udah kayak ngebayangin kayak Oh, lu udah bikin sugesti Iya, kalau gini dari nih. situ bakalan ada sesuatu nih. kelihatan terus. Jadi kayak gue mojok kanan gitu. Gue seriusan sih. Ya, paham gua pernah gitu juga. Taunya Bang, nggak ngaruh Bang. Gue mojok kanan. Gue jam 3, sumpah gue nggak mimpi nih. Mimpi, nggak tahu ya dibilang mimpi apa enggak ya, kayak grep-grep gitu lah. Ya, Tapi kalau setengah tidur setengah enggak gitu lah. kalau orang grep-grep nggak ngomong, Lu teriak. kayak gitu kan. Gue teriak-teriakan, soalnya apa? Gue sadar nggak sadar Bang, kayak gue ngeliat keluar pintu, ada yang kayak hitam gede. Tuh gue udah mulai takut tuh. Gue udah mundur kayak bangun gue gini dari tidur. Temen lu pada tidur. Temen gue tidur, tapi gue kayak mimpi, masih keadaan tidur. Akhirnya masuk pintu gini, pintu kayak gede masuk pintu Bang. Tangannya udah kena pintu Udah gitu. pintu gini udah masuk. Hah. Gue teriak-teriakan Allah. Gue teriak-teriakan Allah. Tapi kayak ini kayak kesedap Tapi gitu. nggak bisa. Sumpah gue nggak bohong. Gue. Iya, ngerti gue. Allah. Cerita yang gue kejadian gue di Kebumen. Terus kita bakal ke Parangtritis. Omongan temen gue, ayo kita pakai baju hijau. Kita bantai-bantai yang ini ada di bener-bener Yogyakarta. nantangin, anjir. Gila, sumpah kagak nggak bohong. Itu jam 1 malam atau jam 2 tuh. Gue nggak tahu tuh di atas ada lantai 3 atau cuma kosongan. Karena gue tadi kan pakai headset, agak saru-saru, terus gue denger langsung kan. Geduk, begitu. Dari atas. Dia kan tidur. Dia cuma bilang apa? Asli merinding gua. Dia bilang apa?
cuma ngode tangan doang. Jadi denger juga itu. Nah, dari situ tuh bang. Dari situ aja pas gue teriak Allah, ternyata gue kayak, kan gue bilang gue kayak tidur nggak tidur kan. Akhirnya gue kebangun nih. Berarti kan tandanya gue tidur tuh, Iya. tapi kayak nggak tidur, gimana sih kak? Iya, Lu dengar ngerti kok, gue ngerti sekeliling. kok. Sekeliling gue bisa ngeliat, tapi pas udah kayak Allah sadar aja gitu, gue liat kiri temen gue duduk. Anjing, Temen gue duduk yang paling pojok. serem. Pada takut juga ngeliatin gue. Oh karena lu beneran teriak. Gue bener teriak, karena gue bener teriak. Mereka nggak ngebangunin lo gitu? Kagak, pada takut. Gimana mau bangunin gue kayak, Kesurupan nih. iya Gitu gimana ya? sih kalau ngeliat. Lampu kan gelap. Remang. Iya, temen gue langsung lari dari pojok nyalain lampu. Mati. Apa? Lari dari pojok langsung nyalain lampu. Oh, Gue lari yang dari takut. pojok. Ah. Jadinya kan dia takut. Lu yang baru bangun jadi Iya. takut ngelihat teman lu begitu. Dia takut ngeliat gue teriak-teriak mungkin. Nah, gue takut pas dia lari Pas nyalain dia, lampu. Sama-sama kaget. Iya, sama-sama takut kaget. lah ya. Akhirnya yang lain, lu ngapain sih? Gue udah melomilin. Terus gue pindah ke rumah yang subuh. Gue pindah ke rumah yang gue tuh, yang samping. Gue ke dapur tempat gue Udah bangun dia? Bangun tuh semua. Enggak maksudnya yang lu udah bangun? Yang gue nggak dikunci bang pintunya, tinggal gue dorong. Gue pindah ke dapur, tempat gue biasa ngopi. Gue cerita, lu ngapain sih? Lu pada nggak nolongin gue. Gue bilang gitu, gue jadi ngomel balik. Iya. Gue mimpi gini. Gue mimpi ada orang itu masuk. Gue teriak-teriak, lu nggak ada nolongin tuh. Gue teriak Allah sebenarnya. Karena berasa banget bang. Iya. Kayak, lu bercanda lu. Kayak bilang gitu kan. Akhirnya dari situ tuh, udah jangan tidur situ lagi dah. Gue bilang gitu. Terus temen gue pada, yalah cemen baru gini lu gimana sih, kan kita mau nantangin sekalian. Kayak gitu bang, kayak padahal dia takut ngeliat gua. Guanya sendiri kayak beban nih. Capek nggak lu waktu abis kejadian itu? Pas lagi kejadian itu? Parah bang. Pasti. Gue ngoceh ke orang, weh tolongin gua teriak Allah ada yang masuk. Hitam gede, gue bilang gitu kan. Nah abis dari situ, udah mau pagi kan, akhirnya gue, yaudah dah lupain dulu. Kita aktivitas buat hari ini nih yang kayak mau river tubing. Temen gue nih ternyata, tapi dia gue baru dapat kabar temen gue salah satu orang yang disengin juga kak. Baru ceritanya belum lama, minggu atau 2 minggu kemarin. Oke. Asli. Ini semua kejadian tahun berapa? Tahun Yang ini. tahun ini Januari. Januari. kemarin. Sorry. Iya Januari. Januari kemarin. Terus lu baru diomongin Nah, cerita ini barusan. Yang seminggu temen gue baru cerita. Oke. Maksudnya dari kejadian itu kan yang gue bilang nih ada temen satu nih yang abang itu, yang adanya yang pesen hotel, itu bener-bener takut bang. Dia baru cerita, jadi gue setiap mandi tuh selalu ke rumah yang gue, Iya. kegiatan. Nah dia doang yang berani sendiri di situ. Ini paginya ini pulang dari river tubing, dia di kamar mandi, gue tinggal sendiri tuh ke dapur, dia nyetel YouTube nih. Sambil mandi nih. Sambil mandi, sambil nonton YouTube di kamar mandi. Itu lu kalau misalnya YouTube nggak ada sinyal tuh kan kayak buffering muter. Iya. Buffering muter kan? Bukan yang ke stop gitu. Iya. Iya. Muter doang. Muter Kayak doang. ke pause doang. Nah, itu dia yang berani aja bang, yang gue bilang gue berani. Dia baru cerita sama gue minggu kemarin, yang gue denger dari cerita dia, lu ngapain nggak bilang? Kalau lu bilang gue makin takut nih, asli. Gue gak bakal tidur lagi di situ, gue bilang kak. Dan tadi dia ngomong, sebenarnya gue juga Ber, tapi gue diem aja, karena dia berani bang. Dia lagi nonton, ke stop gitu. Kata dia dalam hati, iseng kali nih, gini lagi atau gimana gitu. Buffering kan? Enggak, dia kejeda yang apa? Pause gitu. Yang harus Pause, di- pause. pencet Kayak lagi. pencet. Iya, pencet Basah lagi. karena basah kali. Tapi gue Enggak. sering tau kayak gitu. Nah, ini berkali-kali kak. Maksudnya dia nggak Karena basah. Enggak, dia nggak basah Kalau nggak tangannya. basah kan lagi mandi. Dia lagi kamar lagi berak. Oh lagi Iya, lagi di kamar mandi doang. kamar mandi. Oke. Apa? Karena dia lagi mandi. Lagi buang air besar. Nah, dia kadang megang rokok, nggak ada basah tangannya. Iya iya. Iya. Dia lagi fokus gitu. Stop. Ke pause. Ke pause, dia masih positif awalnya nih. Sinyal. Sinyal. Dinyalain lagi. Lagi nonton, ke pause lagi. Terus disetel lagi. Ini udah bilang iseng nih. Terus ke pause lagi. Udah, dia langsung tuh rapi-rapi. Dia sambil ngeliatin sambil tahu kalau ini pasti Ya, sesuatu dia udah mulai gangguan dari dia udah berasa. Iya. makhluk-makhluk sekitar nih gitu ya. Kayaknya, soalnya gara-gara gua Kejadian tantangin sebelumnya. dia, nantangin juga kan. Itu yang gua bilang, dia berani aja akhirnya dia kayak, buru-buru lah, takut juga. Udah mau berangkat, udah siap gua rapi-rapi tuh, dia nungguin dia keluar mandi, barulah gua berangkat menuju ke Jogja kak. Oke.
ke Jogja. Tuh gue di Jogja perjalanan. Sorry. Ya. Lu tadi semua cerita itu lu ceritain nggak ke eyang lu? Enggak. Lu diemin aja gitu ceritanya. Enggak cerita kayak gua. Tapi Tentang gue orang yang kayak mau sholat, orang sholat itu, terus bayangan hitam itu lu ngomong kayak ketindihan itu, temen lo di kamar mandi begitu, nggak lu Enggak. ceritain semuanya ke eyang gue lu? nggak cerita, tapi gue cerita ke ini, ke paman gua yang udah di Jakarta. Waktu gue Oh, udah pulang. balik. Iya. Terus. Kalau keluarga lagi kumpul itu rame, suka digangguin juga nggak? Keluarga kumpul lagi lebaran kayak apa gitu? Digangguin sih enggak, Kak. Cuman mimpi-mimpi kayak tadi Iya, aja. mimpi tuyul. yang sama. Mimpi Sama kayak- ular udah tadi, pasti ular mahkota. ular mahkota, udah pasti tuh paman gua. Soalnya itu jadi bahan cerita malam-malam kayak gua, paman-paman gua begadang sambilan tuh cerita. Sambil ceritain, gue pernah mimpi ini juga. Iya, oh sama Kang kayak gitu. Sama Kang, kowe mimpi apa kowe? Begitu. Oh, lo ngampak ya? Ngapak sana cuma ngapak Kebumen, gitu, tapi nggak paham gua kayak. Oke. Dia cerita ngapak gua takut. Terus Lu udah ke Jogja nih. ya perjalanan gue ke Jogja, terus gue cerita-cerita di jalan, kayak gue dari Kebumen ke Jogjanya itu gue langsung ke Parangtritis. Pantai. Oke. Gue perjalanan dari cerita itu, cerita yang gue kejadian-kejadian gue di Kebumen, terus kita bakal ke Parangtritis, omongan temen gue, ayo kita pakai baju hijau, kita bantai-bantai yang ini ada di bener-bener Yogyakarta. nantangin, anjir. Gila, sumpah kak gue ngomong. Sumpah asli Kita gua. bantai-bantai yang ada di Yogyakarta maksudnya? Yang daerah-daerah kayak horor-horor gitu. Oh, yang ini katanya kalau pakai baju hijau di sana kenapa-napa Kita gitu. bantai-bantai nyuruh kidulnya semua mitos tentang horor-horor dan goib-goib di sana pengen Ya, dicobain, pengen temen gua, dites. Iya, kita bantai-bantai yang ada di Yogyakarta masih gitu. Oke, terus? Gue bilang, jadi, gue bilang gitu. Wah. Jadi gue dari Kebumen tuh, gue langsung ambil jalur selatan. Kan langsung bablas ke Iya, arah tahu. sono. Gue bilang, gue udah ngelewatin Pinggir pantai. Parangtritis. Wah, ini udah masuk Parangtritis nih. Gue bilang gue pakai baju hijau tuh. Semua tuh pakai baju hijau. Iya, pakai baju hijau gue berempat. Terus gue pakai baju Lu nggak diliatin warga sekitar lu pakai baju hijau? sepi bang. Oh, sepi. Gue kadang bukan nggak lagi liburan. nggak lagi. Jadi warung aja tutup. Enggak lagi liburan ya. Tuh gue turun mobil aja. Gue ngomong 4 pemuda yang bakal nyusahin tim SAR gue bilang gitu. Iya. Asli. Udah punya rencana saya akan mati dalam perjalanan ini. Saya akan diselamatkan oleh tim SAR perjalanan ini. Iya bang, gue kayak seru nih ngikutin temen gue. Oke. Tapi kalau terlalu ngikutin tuh kayak feedbacknya ke kita tuh kayak wah anjing kayaknya jadi Kenapa beneran. lu pengen cepet viral, pengen cepet terkenal tapi tapi mempunyai gelar almarhum. Enggak bang, enggak gitu kayak satu aja lah. Lu jangan gue. Nah, gue cerita nanti di sini. Terus gue turun di mobil kayak gitu bahas. Itu aja kan di situ udah bercandaan. Maksudnya gue turun di Parangtritis, gue di pantai apa ya? Lupa gue. Di pantai itu tuh sepi banget. Gue masuk aja kayak agak ragu. Wah ini nggak ada orang nih. Kalau ngapain-ngapain. Beneran tim SAR nih. Iya gimana kak? Terus Kayak turun nantangin terus. Yaudah dah. Pakai tas semua. Gue jalan masuk ke loket. Terus gue ke goa. Ada goa tuh. ada gua di pantainya. Di pantai itu ada goa. Gue taruh tas gue di situ, kumpulin. Terus nggak ada niatan tadinya mau berenang. Kayak cuma foto-foto aja nih, tapi pakai baju hijau dulu gitu kan. Akhirnya temen gue nih ada nih yang abangnya tadi tuh Rio. Gue sebutin dulu kali temen gue ya. Iya. Yang satu abangnya ini Rio. Rio tuh yang mesen nama adanya hotel. Terus Dika sama Agil. Oke. Nah Agil nih bocah nih paling kecil. Oke. SMA. Iya. Nah Dika nih saudara gue. Terus gue taruh dulu ngetas di situ. Rio ini batu bang. Dia lihat. Yang paling berani tadi tuh si Rio itu. Rio. Oke. Kalau Rio tuh berani batu, Badung lah. badung. Oke. Kalau Agil berani diem orangnya. Oke. Nah kalau Dika berani kompor. Oke, Kayak kompor doang. ngomporin Rio nih. Kompor doang, Iya. berani tapi sebenarnya nggak berani Terjun. ngelakuinnya. Jadi dia ngomporin Rio, biar gue yang takut. Iya. Iya gitu. Lu kesetnya. Gua keset. Lu yang ditakut-takutin Parah. pokoknya karena lu penakut. Pokoknya gue kalau misalnya, temen gue kamar mandi yuk, siapa nih pilih bertiga? Gue tuh pasti. Iya. Karena lu yang bakalan nanggung semua Iya. kejadian di depan kamar mandinya kan. Betul bang. Nah, terus Akhirnya gue taruh tas tuh. Si Rio nih, emang udah dari Jakarta niatnya apa? Kita nyari ombak yang paling gede. Di Parangtritis kan pantai ratu apa? iya. Pantai Samudra itu iya, ombaknya gede.
Terus ada batu, karena di kan ada batu nih kecil. Gue begitu kayak batu tebing gede, kayak buat nahan ombak kak. Itu gue udah patokan di depannya nih. Nah ini gue main di sini nih, batu kecil buat tanda gue. Kita main di sini nih. Itu gue main aja bang, gue udah nyebur ke laut bareng-bareng. Itu masih bercanda. Udah pakai baju hijau juga tuh. Baju hijau, bercanda. Weh, jangan ke sono, ntar lu ditarik Nyoro Kidul. Terus? Gila. Terus? Weh, terus kan dipatokan ke gue di batu nih bang. Nggak terlalu besarnya karena ombak nggak terlalu besar karena ada batu gede yang Iya, ada pemecah ombak kasih batu gede itu. Iya, terus di batu kecil ini buat jadi patokan gue kalau gue terlalu jauh. Sebenarnya sih nggak bakal terlalu jauh karena ada batu gede. Tapi gue lama-lama makin pojok bang, ke tempat yang kebuka, gue berempat. Oh, makin kegeser-geser sendiri gitu? Iya, nggak ada yang ngeh. Yang ngeh tuh Dika. Udah jauh dari batu? Woi, batunya di sono. Dibilang gitu, woi batunya di sono. Woi, kita mau dimakan Nyoro Kidul, pindah. Wah, kacau dah. Masih anjir Asli, mulutnya. sumpah. Serem, mulutnya, gila. Parah lu. Parah dia, Dika, bukan gue bang. Lu yang bertiga kan? sama. Yang bertiga kan paling parah tuh. Si Dika doang tuh yang menyelamatin tim SAR dari hidupnya. Gue sebenarnya takut gara-gara itu aja tuh. Nyusahin. Ngikutin dia berempat tuh, kacau lah. Akhirnya gue udah balik lagi ke Gak ada kejadian beneran keseret? itu, jadi kayak keseretnya Tanpa kalian tanpa sadar disadari aja. keseret terus. Padahal mas sebenarnya nggak bakal keseret bang kalau menurut gue ya, karena tuh kita ketahan ombaknya tuh ketahan batu gede. Tadi kan lu kan bukan, iya lu ketahan batu gede, tapi kan ada keenggak-engehan lo bertiga. Si Dika ini berarti nggak nyebur? Nyebur, Oh, jadi juga. lupa sama-sama udah pojok. Tapi yang sadar si Dika doang. Dika, karena dia ngeliat batu itu ketutup ombak. Jadi pas kebuka, wih batunya di sono. Oke. Terus tapi masih buat bercanda kan sama kita. Kita balik lagi ke batu, terus rapi-rapi. Udah mau malam kan tuh. Udah malam gue udah standby tuh bang, udah siap masuk mobil. Gue udah gak berani dah tuh, walaupun ini gue gak berani tuh bang. Gue arah balik, langsung menuju hotel gue tuh. Yang tadi Ya itu. Oke. itu gue nyampe hotel. Gua nyampe hotel jam 8. Ibaratnya di Malioboro nih bang. Kalau putar balik tuh bukan area Malioboro tapi belakangnya. Jadi gua kalau Malioboro lewat doang. Iya. Itu gua nyampe tuh hotel tuh gua. Gelap bang. Dari depan nih, dia bentuknya ruko, rumah, hotel. atau bangunan? Boleh nyebut nama nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Ada hotel. Hotel, bentuknya hotel. Jadi dia nyatu sama bangunan tua. Kayak bangunan ruko-ruko di kota tua gitu. Oke. Gue bilang, bener nih, ada lapangan depannya nih. Yaudahlah, masuk nih. Turun mobil lagi, langsung nyeletuk lagi 4 pemuda yang bakal menyerang. Bakal menyerang hotel horor di Malioboro. Hotel horor di Malioboro. Oke. Oh, lu emang ada celetukan-celetukan tengil gitu ya? Tengil bang, asli. Oke. Itu yang pokoknya nanti di intinya, sampai ke intinya. Terus gue masuk hotel, makinan dong. Penjaga cuma satu, gue nyampe jam 8 malam ke hotel. Penjaga cuma satu. Mobil di depan tuh, gue kan bawa mobil. Parkiran nggak ada motor, nggak ada mobil. Jadi Mobil lo doang? lu doang Iya. yang tinggal di hotel itu? Ya, kadang kan belum liburan. Jadi pas liburan panjang itu apa ya? Sebelum gue pulang lah. Jadi 3 hari sebelum liburan panjang udah liburan duluan. Ya. Jadi kayak bener-bener sepi banget asli. Terus temen gue check-in tuh ke resepsionis. Gini. Naik kamar. Kayak bangunan tua, tau gak sih lu bang? Sebenarnya bagus, tapi kayak nuansanya tua horor gitu bang. Emang kayak mungkin udah lama kali ya, kayak nggak kurus. Terus yang tangganya muter gitu. Oke. Iya, gue masuk kamar nggak ada satu orang pun gitu suaranya gitu. Kalian doang? Hening banget. Gue doang, iya hening banget. Gue yang rame malah. Gue yang rame tuh. Masuk ke hotel, masuk kamar, itu makin jadi bang, gue makin berisik bang. Sama teman-teman lo kan? Iya. Wah ini serem nih. Seru nih. Nantang-nantangin tuh di hotel itu kan. Jadi nih malam ini nih bakalan nih gini. Gue ke Malioboro, gue pulang tengah malam capek kan. Biasanya orang capek kan kayak
Biasanya ada gangguan kayak Singit lah. singit gitu kan. Taunya aman bang, Oke. aman. Terus gue ke tempat wisata lagi, sehari tuh udah 1 hari, gue ke tempat wisata lagi aman. Taunya pas gue akhir-akhir gue balik lagi ke Parangtritis. Oh, pas mau pulang. Pas mau pulang, Belum kapok, belum nemu. belum kapok, gue ke Parangtritis Belum ada korban jiwa. Iya, nggak jangan Oh, sampai. jangan. Jangan Oke, sampai. terus. Tujuannya tapi itu sebenarnya. Iya, emang kan ini lu doa lu diselamatin tim besar. Iya tuh bocah aneh. Terus Gue balik lagi Parangtritis, ada tempat wisata satu, emang gue pengen ke sana. yang enggak lu datengin kemarin. Iya, Terus tapi nggak pakai baju hijau. Maksudnya udah ada cukup nantang ini. normal lah ya. Emang tujuan gue situ buat have fun kak, ke wisata itu. Tujuan gue buat have fun. Terus sampai dari sore sampai malam. Malam gue balik ke hotel karena gue besok check out. Ternyata di situ gua Jadi pinter dia. Iya, gue bilang. Pinter gue bilang horornya. Maksudnya penunggu di situ, Timingnya. timingnya. Itu malam Jumat. Oke. Pas malam Jumat, gue mau check out besok. Gue nyampe hotel lagi, kayak, weh, ini gue ngomong berempat terus ngomong gini, weh, kita aman-aman aja nih, gue bilang gitu. Dari kemarin nantangin aman-aman aja, bilang gitu, nggak ada apa-apaan ya kan. Gue masuk kamar hotel, capek kan, masuk kamar hotel, terus rapi-rapi semua, beres-beres, tidur, karena besok ini kan, rapi-rapi sebelum tidur, temen gua udah rebahan tuh bang, jadi kayak ngobrol, gua ngobrol nih, tiba-tiba Oh, pura-pura kesurupan. kagak tidur, gue Oh, jadi tidur. iya kosong ya. Oke. Bilang ya tidur satu nih, tumbang satu, Oh, lagi ngobrol berempat, Ya. ngobrol tiba-tiba tidur. tidur. Gua kan ngobrol tidur. ya kasur gua tuh apa yang double, Satu-satu. satu-satu, tapi twin, yang satu agak gede, yang satu kecil nih. Lu ambrukin di situ 4. Enggak, Oh, gue milih kan yang kecil buat 1 orang, tapi gue maunya sama temen gue aja, karena kalau yang gede gue takut bisa jadi 3. oke. Tuh asli gue takut, makanya gue mending gue sempit sekalian. Iya, sempit tapi kenempel ke badan orang ya. Nggak apa-apa bang, Iya. daripada nempel ke yang goib. Kayak yang lain ya. Sendirian lega tapi tahu-tahu rame ya. Padahal gue tadinya berani kak, gara-gara gue kejadian di kampung gue jadi takut. Oke. Terus, tapi itu di yang kasur twin kecil itu yang tempat gue, itu masih ada space bang. Jadi gue yang modifikasi biar nempel ke tembok, Iya, oke. biar bener-bener nggak ada space. Ya, pinter lo. Nah, masuk kamar, temen gue baru tidur. Nah, gue lupa kasih tahu ruangan hotelnya. Ruangan hotel gue tuh langsung kamar, langsung masuk, langsung kasur, Sebelah dua, kanan. twin, ya, TV dengan saklar lampu tuh ada di sini semua. Semua ada di Nempel kamar dekat mandi. kasur ya? bukan kamar mandi, kasur, samping kasur, samping kasur. meja. Terus ada lampu tidur. Sama kalau ke kiri, ini kan kasur nih, madepnya ke TV, tembok. Ke kiri tuh kamar mandi langsung. Ya. Nih kamar mandi, di depan kamar mandi tuh ada lampu bang. Oke. Ada lampu. Gue berapa hari bolak-balik di situ nggak ada orang kan yang nginep, cuma masih gue doang. Itu yang selalu gue matiin dalam keadaan tidur tuh lampu, cuma lampu kamar. Lampu kamar mandi lu biarin nyala. Semua 2, kamar mandi sama Depannya depannya. lu nyalain. Itu selalu gue nyalain, nggak pernah gue matiin kalau tidur. Sama lampu ini nih, yang lampu kamar kecil tuh. Iya, paham. Iya, gue matiin tuh. Biasa gitu. Ya. Terus yang tadi lanjut lagi, gue lagi ngobrol sama temen gue tuh. Gue lagi ngobrol, temen gue lama tidur. Nah ini 1 orang nih yang bocah nih, Agil nih. Tidur duluan. Nggak tidur dia, tinggal gue berdua. Karena gue masih nonton live TikTok. Ada tuh live Iya. TikTok ya, seru banget gue bilang, seru banget nih nonton live TikTok. Gue pakai headset bang. Gue kadang Agil juga bareng lu nonton nih. Agil masih nggak, dia lagi ngerokok. Oke. Duduk samping gue. Oke. Terus gue nonton live TikTok. Donate. Enggak Oh, enggak. Lihat orang senam Ya, terus. malam-malam. Terus. Ya. Gue pakai headset, kenceng banget tuh kak musik. Kedap banget, gue gak denger suara orang sama sekali. Kedap banget, gede banget tuh. Terus lama-lama Agil tiduran, sono gitu udah biasa, sono. Lalu Gil lu jangan tidur, gue bilang gitu, ntar aja. Kan kata dia bilang, lu kan nyetir besok, bilang gitu ke gue. Ya udah aman aja sih. Udah tidur. Lama-lama kayak main HP gini bang, setahu gue kayaknya. Kan gue madepnya samping-sampingan, kalau depan-depanan lebih horor daripada horor. Terus samping-sampingan gue madepnya, gue bilang tidur nih bocah nih kayaknya nih.
Karena kedap banget bang, gue seru banget tuh nonton live TikTok. Kayak gue hirauin aja semua. Itu jam 1 malam atau jam 2 tuh, gue standby. Tau nggak? Kayak gue nonton live TikTok nih. Itu ada musik juga bang. Jadi musik biasa yang bener-bener gak bakal kedengeran di luar. Tau nggak? Masuk bang di telinga gue. Kayak jeduk begitu bang. Dari atas. Tapi gue karena pakai headset nih, kayak jeduk dengeran gitu. Gue diem tuh, pakai headset, gue buka. Jeduk. Makin Kenceng nggak? Gue diem, anjing merinding gue. Tuh bulu kaki lu juga pasti pada merinding. Asli. pakai kaos kaki gue. Oh, pakai kaos kaki ya. Asli bang. Temen lo bangun nggak? Nah, pas gua denger keadaan itu, gua bengong dulu bang. Apa? Bengong. Asli. Sok banget gua, asli. Karena jeduk-jeduk itu. Jeduk dari atas. Yang gua pikirin apa? Nggak mungkin ada orang. Roboh nih hotel nih. Gua nggak tahu tuh, itu lantai 3 atau lantai... hotelnya cuma lantai 2, setahu gua lantai 2. Tapi atasnya ada plafon gitu. Plafon. Tapi kalau di atas kucing, nggak mungkin kayak jedukan orang. Soalnya asli kencang banget bang. Kamar lo lantai? Gue di 2. Gue nggak tahu tuh di atas ada lantai 3 atau cuma kosongan. Terus gue mikirnya lagi kalau misalnya orang jedukannya kaki, soalnya bakalan kaki orang sih itu. Nggak mungkin jam 2 malam jeduk-jeduk gitu. Nggak mungkin. Nah, anggaplah mungkin. Yaudah, terus kita bahas lagi di shocknya gue itu. Itu Bang Eka, yang temen gue yang Dika, yang gue bilang waktu gue di Kebumen dia bangun lagi. Dia lagi yang duduk. Sumpah tuh orang notice mulu kalau gue Kenapa-napa? Kenapa lagi kejadian sesuatu? sumpah iya. Dia bengong gini karena gue tadi kan pakai headset agak saru-saru, terus gue denger langsung kan. Gue kira kayak masih munggah kali ini. Dia kan tidur. Dia cuma bilang apa? Asli merinding gue. Dia bilang apa? Cuma ngode tangan doang. Dia denger juga berarti ya? Kayaknya udah pasti Kak, Bang. Dia nunjuk ini, gue ngeliat. Oh, enggak. Kalau misalkan kayak gitu di film-film horor, Ya. kalau misalkan lu ngerasain, terus temen lo satunya lagi ngerasain juga, supaya kalian nggak ada hantu di sini. Pakai gerakan tangan, tapi ibaratnya mungkin gerakan tangan si Dika itu ngasih tahu lo yang lagi ngalamin itu, tapi nggak pengen orang atau makhluk yang menjadi penyebab kejadian itu tuh tahu, makanya Mungkin gitu doang. Enggak, dia gue sempet nanya Bang. Gue kan manggil dia Dika nih, gue manggil Buaya. Buaya lu denger nggak? Gue kaget ngeliat dia duduk, terus Buaya lu denger? Panik gue, Buaya lu denger? Kata dia. Gue langsung ngambuk Bang. Takut. Gue juga. langsung jadi ini lo ya, Charlie Chaplin. Terus dibilang, dia juga yang ngeh. Gue nggak ngeh, sumpah asli gue nggak ngeh. Karena gue fokus ke live TikTok kan. Dia ngeh. Itu live TikTok selama kejadian jeduk-jeduk itu masih nyala? Masih, tapi gue yang sebelumnya nih maksud gue nggak ngehin sekitar yang gue bilang tadi, cuma ini doang. Dika nggak apa? Gue aja nggak ngeh karena gue belum tidur. Seharusnya gue lebih ngeh. Gue nggak ngeh kalau itu udah bener-bener mati lampu Bang semua. Sampai lampu-lampu, asli merinding gue. Dapur, ya itu yang mau masuk kamar mandi, depannya sama kamar mandi mati. Jadi itu kadang gelap gulita, gue nggak ngeh. Karena lu udah kena cahaya TikTok lamaan. Nah, terus si Dika ngomong baru, lampu dapur mati. Maksud dapur bukan dapur yang kompor gitu ya. Depan kamar mandi. Lampu depan kamar mandi mati. Hah? Lu nyalain dah? Gue bilang gitu. Kan ada Agil di sini nih. Gue saking takutnya mau gerak Bang, asli. Gue sampai nyuruh dia. Ya elah lu, orang deketan lu. Kan di bos jadi kanan. Karena dia Gue minum gak mau besar. tangan gue disentuh. Akhirnya gue bangun, gue cetek satu pun gak ada yang nyala, semuanya gue cetek nggak nyala Boy. Ya gimana nih, lu aja ngecek kemana nih? ngecek ke ini, ke dapur. Resepsionis? Ke dapur, gue cek ke dapur. Takutnya kan kayak gue nggak atau orang disuruh apa-apaan. Terus nggak tahu dia takut apa malas ya, dia coba bilang, ogah males. Gue langsung tarik selimut aja, gue langsung gue tidur.
gue langsung mulai tidur dari situ. Terus gue tidur pagi, pada bangun duluan tuh. Gue bangun agak telat karena gue begadang kan. Gue bangun, nggak ada yang bahas gituan, nggak ada yang bahas itu. Lupa kejadian, sumpah, gue lupa kejadian. Sampai Dika ngingetin lagi, Ber, lampu pada nyala. Ah, nyala. Kan udah pada bangun nih. Udah pada bangun, nggak ada yang tahu kan kejadian itu, nggak ada yang bahas juga. Udah dinyalain kali sama Agil sama Rio. Nah, Dikanya juga nggak, kan Dika bangun duluan tuh, dia nggak cerita bang kejadian itu. Jadi ingetnya pas gue bangun, nggak ada yang cerita tuh. Pas bangun masih ngerokok dulu, minum gitu, rokok. Dika baru ngomong, Ber, nyala. Lo skip tuh. Iya, gue skip kaget. Nyala Apaan sih, kan gue baru bangun. Nggak kejadian malam. Baru gue yang, oh iya, gue teriak di situ bang. Temen gue pada kaget. Lu pada tidur. Gue dibantai-bantai ini malam. Gue bilang gitu, asli. Gue jelasin, gue gitu. Iya. Gue gitu. Gue langsung nunjuk, oh nyala, kaget mau main. Gue bilang, Gil, lu sebelum lu tidur Gil, gue bilang gitu. Gue bilang kan, tak dulu, temenin gue. Biar tidur bareng, gue fokus TikTok. Tau nggak? Itu kan lampu kan nggak pernah kita matiin kan dapur. Semua gue bilang gitu bang ke temen gue. Lu tau nggak? Pernah mati kan? Gue lagi nonton TikTok, ada orang jedak-jeduk. Dari atas tuh gue ceritain ulang kan, ah ya bener. Tapi gue bohong, saksi udah kuat, ada Dika. Saksi kuat, ada 2 orang. Setiap ada kejadian pasti dia ngeliat. Saksi ada kuat, gue bilang gitu. Lu tanya tadi, siapa? Gue bilang nggak ada orang. Terus Semua fakta itu diperkuat karena waktu lo datang awal kagak ada motor, kagak ada mobil. Nggak ada motor. Terus lo sempet jalan-jalan malam juga, main tuh di Malioboro sampai malam, kagak ada juga tuh orang di situ. Nah terus dari kejadian itu bang, gue semua beres-beres. Gue tutup pintunya aja kayak, terima kasih ya. Gitu. Terima kasih atas kejadian malam ini. Iya, udah puas gue. Ini dari sini. Dapat juga akhirnya. Gue sebenarnya gue kan bilang tadi, gue orang yang takut banget dulu. Makin sekarang kayak udah cuek lagi hal gituan. Gara-gara itu buat gue percaya kalau hal itu pasti ada lagi, masih ada, maksudnya ada lah. Mereka tuh ada berdampingan dengan kita gitu. Terus gue tutup pintu, terima kasih ya. Ketawa-tawa di kejadian itu, turun, baru ada yang nentuin koper tuh masuk karena udah mau libur besok 1 minggu tuh liburan. Ada yang baru masuk. Ada yang check-in. Iya. Gue bilang baru gue tanya tuh sama Dika ke resepsionis, Bu, malam ini ada yang ini nggak? Ada yang nginep nggak di atas gitu katanya. Ternyata nggak ada bang, dan itu gue cuma sampai lantai 2. Di atas berarti nggak ada kamar gitu, nggak ada kamar, nggak ada kehidupan lah. Ya paling di loteng tengah malam jam 2. Nggak mungkin. Tikus nggak mungkin jeduk-jeduk. Nggak mungkin. Tukang nggak mungkin benerin genteng jam 2 malam. Iya. Ngerampok apa yang mau dirampok gua? Hotel begitu atau elunya juga? Iya, apa yang mau dirampok gua? Terus dari situ gua pulang. Gua pulang dapat momen hal seru. Jalan-jalan juga dapat kejadian hal seru yang termasuk gua harapin sama teman gua di horornya. Tapi si Agil sama Rio nggak dapet, ya kan? Siapanya? Agil sama Rio nggak dapet. Kan Agil? Rio doang yang nggak dapet ya? Rio kamar mandi. Rio kamar mandi. Oh, ini. Jadi semua ya. semuanya. Dika Terus, sama lu sih paling epic ya? Nah ini nggak tahu horor apa enggak. Kan gue tuh pas pulang karena gue udah capek banget bang. Karena pas perjalanan terus sama di keadaan di Jogja tuh gue selalu bawa mobil kan. Gue capek banget. Pulang gue bener-bener kayak orang pingsan dah. Kayak orang pingsan. Pokoknya gue nggak tahu keadaan pulang. Terus berhenti di Cilacap. Cilacap. Oh, lo selatan lagi? Selatan lagi. Masih kentang nih berarti nih buat horor Gila, ini. kenapa lu nggak Magelang Utara terus Cipali? Itu enggak. Terus. Waktunya agak lama. Kan tetap aja bensin lu lewat selatan. Oh enggak, kita kan udah hitung enggak. Oke. Ya, Tolnya waktunya sih agak parah tuh. Tolnya emang banyak waktu tuh. Oke, terus. Terus gue berhenti di nasi goreng, Cilacap buat makan malam tuh. Oke. Tengah malam gue berhenti, terus dapat kabar, baru cerita. Enak lu habis tidur ya di jalan nih. Lu nggak tahu kan kita pada pengen mati. Kenapa? Gue nggak tahu pasti ini termasuk horor apa enggak. Jadi kayak truk. Ini siapa yang nyetir nih? Dika. Itu bocah SMA udah bisa nyetir? Agil yang SMA. Oh, Agil yang SMA. Iya, Dika saudara gua. Oke, terus. Itu jadi bis gandeng gitu. Dika nggak ngeliat ada truk di arah sini.
yang arah sini. Si Dikanya mau nyalip. Si Dika lagi nyalip. Mau nyalip 3 atau 2 bis gitu. Set. Terus Dika nggak ngeliat ada truk. Biasanya kan ada lampu nih. Dika nggak ngeliat lampu truk nggak lihat. Ini malam. Malam. Jadi gue diceritain gue kan tidur. Itu jadi nggak ada yang mau ngalah nih, Bang Arfa. Truk nggak mau kesini, bis nggak mau sini. Dia nggak ngeliat ada truk. Tiba-tiba udah deket ternyata ada lampu truk. Tapi dari jauh Dika nggak ngeliat truk. Nggak tahu gue termasuk horor apa enggak. Tapi lu sempet akhirnya masuk. Akhirnya sempet. Jadi di tengah-tengah. Bener-bener pas banget Dika masuk ke tengah-tengah sini nih. Anjir. Dika geser aja setir dikit ya dah. Jadi antara Geser ke hantam kanan sini, dikit aja, kena truk, kena geser truk, ke kiri dikit, kena ini. bus. Iya. Kalau kadang gue, lagi tidur aja gue nggak tahu. Bagus si Dika itu masuk. Kalau kagak, I see you. Iya makanya. Gue denger agak shock juga, tapi karena gue bilang nih 4 orang batu, gue denger, gue ketawa. Oke. Gue mau mati cowok, hampir aja cowok, hampir Pas mau tadi mati. nasi goreng tuh, hampir Nasi goreng. lu diceritain hampir mati. Hampir mati, sampai nasi goreng tumpah gue. Denger cerita itu. Oke. Gak tau ngomong ya, Iyalah. oh nih orang nih, berempat nih, gue bilang gitu. Dengar habis hampir mau mati depan muka. Masih rezekinya tukang nasi goreng itu dapat pesanan 4. Iya, tapi ngeliat gue risih bang, gue pikir, oh, ini kayak mau ditonjok gue makan nasi goreng ini. Gue bikin capek-capek ditumpahin. Oke. Dari kejadian situ, udahlah biar amannya, jangan ngebut. Yang bawa si Masih Dika lagi. Karena gue udah bener-bener masuk angin semuanya bang, semua Oke, masuk capek. angin, masuk setan semuanya dah, kesehatan. Lu nggak ngerasa ada yang ngikut gitu, nggak ada kan? Maksudnya Itu Dika bilang, gue dari jauh nggak ngeliat truk Ber. Dikelabuin gitu ya matanya. Gue nggak tahu dah. Ya kali. Dika ini ngomong gitu. ya bisa ngantuk juga karena malam kan? Mungkin. Tapi pas udah deket ada lampunya, tapi dari jauh nggak ada lampu. Oke. Gitu. Ya banyak lah kejadian. Itu Bisa wajar itu banyak sih di kemungkinan jalan. sih. Bisa juga kemungkinan. Bisa faktor manusia bisa goipin juga. Iya. Nah itu dari situ, alhamdulillahnya gue selamat semua berempat. Cuma bawa cerita-cerita Cerita horor, gue nggak jadi nyusahin tim SAR. Terima kasih tim SAR yang udah mau nolongin gue. Kagak juga kan nggak jadi. Lu pernah naik gunung? Gue pernah naik gunung sekali. Lu jangan coba-coba dah. Gimana ceritanya perahu? Itu jadi pokoknya gue nanjak. Ini cerita singkatnya bang, kayak ngeliat ke tenda, ke sleeping bag, ngembung. Manggil lu, ngajak keluar bang jadinya bang. Kayak Nggak diceritain gitu? enggak, terus keluar dulu. Kayak bisik-bisik gimana sih ya? Bisik-bisik. Asli ya, gue diketawain. Lu doang ini? Semuanya. Kuntilanak ketawain. Ketawa kuntilanak ya. Itu nyari. pertama kali gue denger seumur hidup. Itu pertama kali gue denger. Kalau yang cerita tentang lawu dan gunung-gunung Wah tuh itu ada gimana? tuh. Itu temen gue satu dan gue juga satu. Terus Yang mana dulu nih? yang lawu temen gue tuh. Karena Temen gue gua. lumayan banyak denger cerita dari teman-teman gue yang Seven Summit itu pada bilang lawu Lawu sih. ya, lawu. Parah. Tuh lawu Tahu tuh. di mana sih? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah juga. Tuh gue juga denger ceritanya langsung tuh bang. Jadi kan kayak gini nih kita cerita horor seru kan. Lagi nongkrong. Iya, gue dapet langsung kayak wah serem juga nih sekalian kali ya gue bawain. Jadi dia ke pos 1 tuh udah mulai tengah malam bang. Dia barengan, dia Dia rame-rame. berdua apa bertiga gitu. Kalau nggak salah berdua sih. Yang kenal cuma berdua. Dia berdua. Terus kayak fisiknya udah kurang nih bang. Yang satu. Temen gua. Temen lo nya? Iya. Oke. Temen gua udah kurang. Terus dia kayak ketinggalan bang. Sama rombongan lain. Iya sama rombongan lain. Ini ceritanya singkat bang, soalnya dia nyerita juga gitu. Karena dia nggak sadar. Terus Pokoknya dia karena udah kecapean gitu. Singkatnya, dia pas di jalan tuh ketinggalan bukan gara-gara karena dia kecapean. Karena dia jalan di tempat. Intinya tuh gitu. masuknya ke ini ya, cerita-cerita tentang jalan muter-muter gitu kali ya. Mungkin, soalnya dia berhenti di situ ada 1,5 jam atau 1 jam. Jadi jalan di tempat. Ada orang yang nyolek. Jadi pas dia jalan di tempat, terus ada orang yang nyolek, ditanya, Mas ngapain jalan di tempat?
baru tuh dia kecapean. Ngerasanya dia udah jalan jauh banget. Jalan jauh banget, nah dia ngerasa ditinggal sama temennya, tapi kayak nggak nyampe-nyampe nih. Nah temennya juga kok nggak nyusul-nyusul nih, ya karena dia jalan di tempat, jalan di tempat maghrib, gitu. Jalan di tempat asli itu kayak serem banget itu bang. Temennya yang satu lagi yang barengan sama temen Masih di lo ini? atas, masih di nggak tahu nunggu di tengah tuh dia. Enggak, dia jalan di tempat juga tuh Enggak, dia enggak. Jadi Dia masih jalan nunggu. sendirian. Bisa. Jadi kayak dia jalan duluan nih. Kan yang ini kan kecapean nih. Oh. Nah, dia mungkin karena kecapean pelan. Nah, dia tetap jalan nih temennya nih. Terus dia nunggu yang ini nih, temen gua. Temen gua tapi nggak nyampe-nyampe. Karena dia jalan di tempat. Sendirian itu Sendirian jalan di tempat. Kenapa temennya satu lagi ninggalin, Bro? Ya, mungkin karena nyangkanya istirahat, mungkin dia juga istirahat kali, Bang. Istirahat bareng lah. Kan jalan duluan. Yang itunya. Ini ada si A dan ada si B. Naik gunung barengan. Iya. Si A capek, Si A capek. si B. Capeknya bukan yang berhenti. Jadi jalan pelan. Nah, ini jalan terus. Iya, si B Iya, ini jalan terus. Si B jalan terus. Kenapa jalan terus? Kan si A-nya kecapean jalan pelan. Kenapa nggak barengan? Kan gue nggak tahu bang. Kenapa nggak lu marahin di waktu dia cerita? Lu kenapa ninggalin yang jalan pelan? Lu kenapa ninggalin? Lu kan tahu namanya. Lu bisa sebutkan namanya. Ya bang. Jampang. Opang. Opang yang capean. Capean. Yang jalan duluan siapa? Nggak tahu gua. Itu temennya dia dari sekolah. Nah, temennya kenapa nggak lu? Kenapa lu nggak marahin si Opang? Pang, lu harusnya minta tungguin temen lu lah. Ya, dia aja. Dia tuh jalan tempatnya kayak keadaan nggak sadar bang. Tapi kan dia jalan bareng gitu loh. Jalan bareng. Ber. Masa nggak marah Ini sih sih di... kayak cerita gua yang tadi tuh yang gua bilang kayak tidur nggak. Oh, ini kayak Gimana sih dari awal dia Kayak sadar dikelabuin nih. gitu Dia benar-benar ya? sadar nih. Masa kita jalan capek gitu. Sadar nggak sadar. Sadarnya pas dicolek orang. Nah, jadi yang di tungku belakang itu kayak nggak sadar gitu kak. Oh. Paham nggak? Jadi pas Jadi dia ada- sadar, temen lu udah mungkin temennya udah di atas duluan gitu. Dia tetap jalan di tempat. Jadi pas dicolek ngapain nih? Dari sini nunggu ngikut teman saya. Terus ketemu nggak sama si temennya Opang itu si Opang? Ketemu. Nah bener temennya di atas. Jadi kayak nunggu. Pas ngobrol itu ngobrolnya apa? Lu kan udah Iya. diceritain nggak sama Opang kalau si Opang tuh pas ketemu temennya Heeh. si Opang ini cerita nggak ke Enggak, temennya Opang itu? nggak cerita. Opang nggak cerita Gue lagi. tadi dicolek orang, gue jalan di tempat tadi tuh. Pokoknya Opang bilang ya, gue langsung turun nggak lanjut. Nggak lanjutin naik. Nggak lanjut naik. Langsung turun tuh. Sama yang bareng nyolek dia. Keadaannya tuh yang nyolek dia bareng. Jadi temen sampai bawah. Oh, itu orang mau turun kali ya yang Ya, nyolek ya? mungkin. Terus kalau yang apa satu cerita lagi tuh yang Gunung Lawu Wah, tuh terus yang tuh di gunung perahu apa? tuh. Yang Oh, di perahu. perahu. Itu lu Perahu nu. Perahu Nabi. perahu Oh, itu perahu. salah. Terus itu gimana ceritanya? Itu cerita lu pribadi atau temen lu juga? Gua. Sama Lu? gua. Iya. Lo yang naik. Lu pernah naik gunung? Gue pernah naik gunung sekali. Dua kali. Yang satu bukan gunung. Kecil. Apaan? Gunung yang Gunung Salak, tapi bukan ke Gunung Salaknya, ke Kawaratu. Makanya gue bilang gunung gitu. Gunung Salak, Gunung Kawaratu itu di Gunung Salak. Gunung Salak. Kalau gue Gunung Salaknya naik, baru gue bilang gue naik gunung. Gunung itu, Oh, itu paling susah kan di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Sotoy aja gua. Lu jangan coba-coba dah. Iya. Kalau lu mau tahu Gunung Salak katanya kan emang dia nggak terlalu tinggi ya. Nggak terlalu tinggi. Tapi katanya Rimbun jalurnya masih parah. Hutan banget. tanah. Mm-mm. Apa? Nggak ada jalurnya gitu ya? Nggak ada Buat ngebuka. ngebuka gitu, nggak ada kebuka ya. Bener-bener hutan ya. Nggak ada tuh. Dan nanjaknya Ekstrim. ekstrim gitu kan katanya yang tebing-tebing, tanah, ranting-ranting, akar-akar. Melangkah pohon. Ketika suka naik gunung, Nggak pernah. cobalah. Pasti lu bakal dapet momen. Takut. Momen balik arah. Momen balik arah karena nggak kuat. Iya, karena nggak kuat. Enggak lah, pasti bisa Katika. Emang Katika takut? Sama gua aja, gua juga takut. Sama aja lo Ya, beban. maksudnya berdua kalau takut, jangan sendiri-sendiri. Gimana ceritanya perahu? Itu, jadi pokoknya gua nanjak, ini cerita singkatnya bang. Pokoknya gua Nggak ceritain dari awal. dari awal. Gua rapi-rapi, biasa dari kereta. Gua berangkat naik kereta tuh. Nah, ini Rame-rame kebetulan, lu? nah ya ini gua kebetulan berangkat sama emang ada namanya Roblong Adventure gitu. Roblong Adventure. Rawa Belong. Ya, Roblong Adventure. Kelas. Dan itu terdiri ada Ustadz 3 malah ada. Ustadz maksudnya? Anak muda yang maksudnya ilmu agamanya baik Oh. gitu. Gue manggil dia Ustadz muda. Ustadz Bang, muda bang, 3. Bang Ustadz gitu. Bang Ustadz. Iya, Bang Ustadz, gue manggil Bang Ustadz. 3 orang.
orang. Ada tiga-tiganya ini Yang gua ilmu agamanya bagus. Oke, gue bilang. Iya, yang bilang oke. Maksudnya gue manggilnya kayak Bang Ustadz gitu. Oke. Karena dari sisi agamanya bagus kan. Oke, tiga-tiga lu panggil Bang Ustadz. Iya. Oke. Dan gue gak boleh naik gunung bang. Sama nyokap, keluarga. Oh, sama. Karena mungkin orang tua lu tahu kalau lu bakal nyusahin tim SAR suatu saat. Itu. Tapi kan tuh gue belum terbilang yang sekarang. Masih Itu tahun berapa sih? takut banget. Lu naik? Gue 2020 tuh masih 5 tahun sekolah. lalu. Iya, sekolah. Masih SMA lu? Iya, malah gue gak boleh naik gunung. Kan gue orang takut tuh, masih takut tuh gue. Lu masih penakut-penakut gitu. Penakut banget. Karena ada Bang Ustadz nih, gue gak mau naik gunung kalau nggak ada Ustadz. Oke. Satu, si Bang Ustadz ini pernah naik gunung. Naik gunung emang Dan- naik gunung banget. Enggak neko-neko lah orangnya Iya, pasti. terus gue pikiran gue, Lu ngerasa aman. kalau ngapa-ngapa juga ada Ustadz, nang aja. Ya. Kan kalau orang di gunung kadang-kadang takut kayak sama bukan surupannya Kak. Kalau orang anak gunung asli kayak hewannya lah. Terus area Dinginnya. Iya, dinginnya. Kalau gua mah bodo amat, yang penting nggak ada setan. Tapi karena ada Ustadz gue tenang. Lu nggak Izin. takut dingin, lu nggak takut kepleset, Nggak lu takut cuma kepleset. takut setan. Gua takut setan. Salah lu naik gunung. Harusnya yang paling ditakutin nih alamnya. Kan emang gue bilang gue takut banget bang. Iya. Takut banget. Karena ada 3 Ustadz gue pede. Gue berenam. Berenam. Terus dari bawah. Lu naik kereta nih Naik ke kereta gua, Perahu stasiun. tuh kota yang ada stasiun keretanya itu apa? nggak Tujuannya apa? Tujuan Stasiun stasiunnya terakhirnya mana? mana? Kalau ke Perahu? Biar ke perahu. Semarang, Jogja atau mana tuh? Apalagi gue. Lupa. Oke. Kan gue masih sekolah bang. Dulu Masih ngapalin bocah ya, jalan, Mas. iya. Belum Gue ngerti belum bayar tahu. tiket, Belum belum ngerti. ngerti apa-apa ya. Oke. Ber, lu mau ikut nggak ke gunung? Gunung mana? Udah Gunung Prau. Oh Gunung Prau. Bayar berapa? 600. Bayar gitu. Minta 600, kasih 600. Iya, kasih 600 bersih. Terima jadi. Udah nggak tidur gua. Nungguin kan orang mau jalan-jalan gitu. Excited. Iya, nggak tahu dong Iya, mau iya, dibawa iya. kemana gua. Yang penting gua seneng. Gitu kan bocah gitu bang. Gila, SMA ke Perahu. Nggak tahu Medan, nggak tahu. Karena Nggak nih- pernah naik gunung sebelumnya? Belum. Mati. Nah ini karena nih apa yang Ustadz nih Bang Ustadz nih, gue bilang tuh dia Kerinjani kayak udah Tuh, pengalaman banget. Sekolah Purwokerto. Oh ya. Pengalaman banget. Rinjani mah udah Kutuarjo. pakai safety, pakai. Enggak belum. Dia belum. Dia 2017-an malah. Oh iya. Kerinjani ya. Gua ngeliat temen gua naik Rinjani udah pakai apa? Rompi yang buat tukang. ini bukan. Apa? Rompi yang buat panjat tebing gitu. Oh iya tau gue. Udah begitu Rinjani temen gua. Yang safety-nya gitu. Terus ada yang ini naik 1 kali turun 2 kali, paham nggak? Kalau Rinjani, Oh, gue ceritain iya, sedikit iya, tentang iya. Rinjani. Kata teman gua yang pernah naik Rinjani, gua nggak pernah. Kalau lu ngelangkah sekali, Pak, di Rinjani, itu turunnya langkahnya 2 kali. Jadi lu naik sekali, turun 2 kali, naik sekali, turun 2 kali. Jadi kayak nggak nyampe-nyampe, karena tuh tanah pas lu injek sekali, turun 2. Besar. Lu naik sekali lagi, turun 2. Pasir dia tuh. Iya, pasir Karena gitu. ada areanya pasir. Capek banget tuh. Terus. Itu kalau nggak salah Rinjani sih yang Rinjani, diceritain. itu Iya. Rinjani tuh. Nah, perahu gimana tuh? Udah Iya, gua nyampe udah nih. Udah nyampe, terus semua dibawa sama kolbak. Gua dibawa kolbak tuh ke pos 1. Terus ya pokoknya gua ngikutin ini gua. Posisinya yang penting Ustadz, gua, Ustadz. Belakang bodo amat mau siapa Belakang bodo amat ya. Iya, Tapi mau- temen lu juga atau Iya temen rombongan lu gua, temen gua. Rawa belum adventure juga. Mau adventure, mau siapa kayak gua nggak peduli. Yang penting Ustadz, gua Ustadz. Iya. Posisinya tuh posisi Kayak aman. posisi nanjaknya. Iya posisi Oke. aman, yang penting aman lah posisinya gue bilang. Iya. Terus jam naik dah tuh malam kan karena harusnya kan gue coba naik malam tuh buat ngejar ininya. Ngikut aja gue bilang, Iya. berangkat lagi. Mungkin capek kali ya. Capek terus buka tenda udah mau deket-deket atas. Itu semua kan pada ngopi bang. Ya istirahat lah. Ya istirahat di dalam tenda, sleeping bag udah dirapiin semua, dibagi-bagi tempatnya. Itu gue Bareng Ustadz lagi, bareng Bang Ustadz lagi. Bang Ustadz gue Tidurnya? bareng Bang Ustadz gue Oke. posisinya. Tapi kan 2 tenda tuh, 3-3. Nah ini yang satu nih Ustadz 1, aduh kuku gue jelek banget. Ustadz 1 Kuku gue jelek banget dah katanya Tik. ketika sorry ya. Lu gigitin ya? Iya. Terus jorok lu. Jangan Kak. Horor. Ini buat Terus najis. terus. Bagus. Buat najis. Kan Majis, kiri- majis. Oh majis. Majis. Terus. Ini Bang Ustadz. Bang Ustadz, ini kan 3-3. Ya Bang, gue sama Bang Ustadz 2. Nih. Gue. 3 orang, 3 orang, satu Iya. tenda, satu tenda. Satu tenda. Bang Ustadz di mana?
Bang Ustadz 2 gua ambil. Bang Jadi Ustadz 2 lo ambil? nggak boleh 3-3-nya juga, takutnya kasihan tuh Oh, gua. satu kasih sini Iya. biar 2 orang yang bukan Bang Ustadz dapat 1 Bang Ustadz. Iya. Oke. Jadi gua kasih 1 tuh, ambil lah Bang Ustadz. Iya. Ibarat nahan anda, kalau nggak kuat baru panggil Bang Ustadz tenda gua gitu. Lucu terus. Terus namanya dia kan umurnya lumayan jauh di atas gua Bang waktu itu. Si Bang Ustadz Iya, ini? Bang Ustadz. Karena gua juga masih bocah kan. Terus dia pada ngerokok. Gua juga ngerokok tuh, ngikut dia kayak ngopi di depan tenda. Pas ngopi di depan tenda tuh, nih ada nih yang temen gua bonus lah nih. Si Angka kan ada 2 orang nih, A sama B, si B-nya nih. Yang di beda tenda. Yang beda tenda. Yang beda tenda. A sama B sama Bang Ustadz 1 kan? Iya. Ya, terus Jadi yang B ini itu masuk ke tendanya dia. mau tidur. Nggak tahu, pokoknya dia masuk kayak kedinginan kali ya mungkin. Dia aja lucu Bang, dia kayak jas hujan tuh digunting-gunting kan buat hujan ya. Jas hujan yang warna-warni itu. Iya, dia digunting-gunting malah buat kayak kedinginan tambel. Oh. Konsepnya gimana? Asli juga aneh, orangnya ada kayak sakit aneh, kan juga. bilang agak aneh. Terus masuk tenda, dia kan agak aneh gue bilang ya, gue kan beramai-ramai kan di depannya, dia ngeliat sendiri gitu. Terus dia ngeliat sleeping bag, ngebangunin. Ngebangunin orang di sleeping bag. Kan B sama A. Ah. Nah si B kan yang masuk nih, dia ngebangunin si A. Ya, weh, pada depan. Iya. Padahal dari depan. Si A-nya. Iya, terus Bang Ustadz, yang Bang Ustadz di tenda ini yang gue kira bilang 1. Jus ngapain? Gitu, negor. Jus ngapain? Anak-anak pada depan. Nengok. Dia Ajis ini Ajis tuh yang B. Bang Ajis sama gue ya, B. Keadaan lagi megang gini, gembung tuh sleeping bag. Terus emang keadaan kan lagi depan semua gue bilang. Terus Bang Ustadz kayak ngeliat ke tenda, ke sleeping bag, gembung. Manggil tuh, ngajak keluar Bang jadinya Bang. Kayak Nggak diceritain gitu. enggak, terus keluar dulu. Kayak bisik-bisik gimana sih ya? Bisik-bisik. Siapa tuh? Gue ditatap mukanya. Ya kan? Takut gue. Iya, gue baru tahu. Takut gue kayak cerita tuh gue ngebawain langsung Bang kayak ikut bisik-bisik ketika Kuat gue. nggak asli gue kalau cerita nih Kak, kayak dia cerita gitu kan gue denger kan lu juga tau kan? Iya tahu. Sleeping bag dan lu ini serem harusnya. Sleeping bag itu ngembung. Bang Ajis ya siapa namanya? Iya Bang Ajis. Bang Ajis itu megang. Kirain Dia si A. ngebangunin malah. Iya. Kirain si A. Padahal kan si A lagi ngopi. Dia bilang agak. Berarti ada Bang Ustadz 2, Bang Ustadz 1 2 sama yang Bang Ustadz 2 3 sama elu di luar, Iya. sama si A sama si Bang A. Ustadz 1 tuh di sebelum dia depan. masuk ngikut. Iya. Pas dia ikut masuk, dia juga kayak kaget kan. Kayak saya lagi bangunin. Si B itu nggak tahu kalau semuanya lagi di luar. Nggak tahu mungkin. Ini kali ya nggak ngelihat secara detail terus dia main masuk. Ini ada orang sih. Gunung kan juga gelap Bang. Oh iya. Kayak ngobrol nggak yang kayak di Oh lu nggak duduk berenam. enggak kayak panjang gitu. Kayak nggak di bisa absen. gitu. Nongkrong juga kayak begini. Bang Ustadz ada yang hadir? 1. Udah 6 kan enggak. Oke. Cuek aja. Nggak tahu deh enggak apa enggak. Yang penting pada nongkrong lah daerah situ. Iya. Taunya Bang Ajis masuk. Nyolek gitu bangunin, kayak ngajak nongkrong keluar. Ngajak nongkrong keluar Kak. Terus Bang Ustadz ngeliat. Karena kan Bang Ustadz yang nggak mungkin. Si Bang siapa? Karena ngembang tuh. Anak-anak pada di luar. Ajis kaget, ngeliat ke ini, ngembang, tadi keluar, gitu. Gue ngomong pelan sini, jangan diceritain dulu terus, nggak diceritain dulu sama dia. Orang-orang yang di luar Iya. tuh pada Keep silent dah. keep silent terus pada nanya itu siapa yang dalam gitu. Enggak, kalau di gunung kan gitu Bang. Nggak boleh ya? Ya, rumor kan gitu. Oke. Gue jeng tahu pas udah di bawah. Terus. Jadi itu dia berdua, udah tuh Bang Ustadz. Bukannya dia takut kali ya. Maksudnya kalau misalnya Menghiraukan lah. Menghiraukan, soalnya kalau dia kayak dia coba apa kayak baca-baca lah, anggap begitu. Kayak ibaratnya nantangin gak sih? Iya. Ini wilayah gua gitu. Ibaratnya kayak nganggep itu beneran ada di situ ya. Iya. Kayak, Lu mau nantangin nih, gue panggil lebih banyak nih. Biar jadi sleeping bag ada banyak. Gue gak tidur tuh. nggak kebagian sleeping Iya, bag. sleeping bag. Terus. Gitu. Terus yaudah akhirnya di keep silent tuh dari situ. Taunya pas turun udah naik ke atas. Hiraukan kan gue hiraukan udah sampai rumah Jakarta.
baru tuh kayak Bang Ustadz baru cerita ke nih. Oh lu masih bocah makanya nggak dikasih tahu ceritanya. Enggak, gue dia juga tahu Bang, kayak gue orangnya penakut. Ah, Gitu. itu bocah si Kiber, lu udah panggil Kiber lu Kiber udah. sama. Si Kiber tuh jangan dikasih tahu. Terkencing dia di gunung kita yang ribet gitu kali ya Sumpah, omongan Bang Ustadz ya. Kalau gue tahu Bang, gue telepon Gojek, gue jemput Kagak gue ada- di gunung, kagak ada gue lebihin. Gojek di perahu. Gue gitu, gue jemput gue di gunung ya, nggak mau tau gue lebihin, gue mau pulang sekarang. Dari perahu ke Rawablong ya. Iya, gue gimana caranya, gue kalau tahu asli gue orang takut Bang di zaman tuh. Terus. Udah balik, udah nyampe Rawablong lagi. Iya, Ada meeting pembubaran panitia Rawablong Adventure. enggak. Nggak ada. Sekarang masih berjalan tapi Oh masih berjalan. nggak laku. Itu gara-gara orang dulu. Terus. Oh, gue ada cerita lagi Bang, satu. Ini gue nih, Betul. kak gue. Kenapa? Kakak gue. Ya terus gimana ceritanya? Nih gue zaman SMP. Yang gue bilang, wah ini masih takut Bang. Tapi ini serem lebih ke lucunya temen gue. Seremnya di di gua. sini lo ada kolak ininya ya, ada sesuatunya ya. Kok suara lu kayak gitu sih. Ngomongnya coba lebih jelas. Itu. Telan lu udah coba. Terus baru gua Bang waktu SMP gimana? Ini yang bikin beda. Oke. Iya sih. Iya. Gua waktu SMP. Ah. Waktu gua SMP kelas 2 atau kelas 3 ya. Tuh gua ketemu teman-teman gua yang cukup berani. Lu teman kelas lu atau gimana? Teman kelas gua. Digabung sih, kan SMP gua ada Balik lagi ke setelan pabriknya. nggak bisa. Terus kayak Gue kelas 8, kelas 9, kelas 7. nah, kelas 8. Oh, kelas 8. Tapi gue lagi hitung kelas. Oh, 4 kelas. Ada 4 kelas. 4 kelas. Oke. Ini gue nongkrongan anak SMP kan biasanya gimana sih Bang bengalnya. Nah, gue zaman gue tuh 2016 kayaknya. Dulu lagi zaman tuh bombing. Bombing itu apa? Bombing coret-coret. Oh, Pakai ngetek. ngetek Ya, semua itu mah semua zaman ada, tapi ya mungkin di zaman lu SMP. Gue lagi Bandung seru, gue juga. zaman darbot naiknya kan di zaman gue tuh. Darbot. Biar gue tuh. Terus. Jakbar. Ya. Gue ngomong. Nama tempat. Bukan salah penyebutan. Apa sih? Enggak tahu gua. Gua lagi nanya makanya. Jangan tuh, ntar aja gue kasih tau. Terus. Ya, jangan disebutin lagi. Apa sih? Oke, terus. Gardu House ada di Kebayoran tuh tempat bombing itu. Oke. Gue salah nyebut. Terus di komplek Permata Hijau. Tahu nggak Permata Hijau? Tahu. Carrefour. Tahu. Ya. Itu Permata Hijau Jakarta. 4 tahun gua di Rawablong. Oh, tahu. Ya, tuh Bang. Lu tau kan horor? tahu. Kompleknya gimana? Tahu. Gede. Iya, tapi Kalau malam iya. Kenapa? nggak ada lampu. Ngebombing lu di situ. Gue tadinya habis ngebombing Bang sama temen-temen. Gue ngebombing sama temen-temen ngetek Berki gitu. Berki. Oh, Kiber di Bali. Gil. Berki. Bers. Kiber aja orangnya. Kiber Mesir. Kiber aja udah nggak ada yang kenal. Gimana dibalik Berki? Makin sampai Berki. sini. Bikin nama. Iya. Berki gitu kan. Terus lanjut. Udah jangan balik ke aslinya. Terus gua sama temen-temen Abis dari perumahan. naik di Ciledug. Di ini dulu di Kampung Baru. Oke. Di Kampung Baru dulu, di rumahnya ngumpul dulu situ kan. Ada base campnya gitu. Iya, base camp gitu anak. Tekan. Terus dari situ ngetek di tembok orang. Samurai udah pada pegang semua. Kan nama Iya. pilok biasanya Iya, samurai. Itu mah buat pilok ini tuh. Enggak canda gua. Keren banget. Thank you Samurai. Emang lu apaan? Senjata lu apaan? Gua Waktu bombing. bukan anak ngetek emang. Gue apanya? Gue tim heboh kan lu tau kan. Seru tim serunya. Ngapain? Tim ngikut aja Bang gua. Gila. Berarti lo nggak lebih dari bersamurai kan? Culun lu. Enggak, samurai itu ini merek pilok. Merek pilok. Samurai itu merek pilok. Seenggaknya punya gitu kan. Cuma gue Dia setiap kan Lu enggak seru-seru doang. jadi orang yang Enggak. Gue minta tulisin Berki. Jangan lupa Berki. Maksud lo. Yang bilang gue setiap kejadian momen tuh Bang, gue orangnya nggak yang ikut terjun langsung gitunya. Tapi yang ditulis nama lu sih Iya, juga buat ada. seru-seruan gue ikut gitu. Buat Terus seru-seruan. foto. Udah pasti Wih, diajak udah gua. pernah ngetek nih gitu. Iya, udah pasti Berki. Bagus banget tuh Berki. Padahal mah
gua. Oke, Buang tulisan gua. Terus gua ngetek tuh di mana di bangunan sepanjang jalan tujuannya sampai ke Permata Hijau yang dari Karya Baru. Ya. Itu kalau dari masuk Karya Baru kalau ada sampai jalan buat ke Permata Hijau. Sekarang udah nggak ada. Tadinya tuh gelap. Mau udah nyampe Permata Hijau tuh perbatasan tuh Karya Terang Baru, dikit. belok kiri, tuh udah masuk Permata Hijau. Itu ada rumah, mungkin zaman lu masih ada tuh bang. Rumah yang kosong, rumah kosong Ya. sebelah kanan. Ya udah sih, Ya, ya. jadi diri lo aja ya. Iya, jadi diri lo aja. Gue udah nggak ada yang komplain, lanjutin. Gue nggak mau apain. Rumah kosong, gua nggak tahu kosongnya dari berapa lama itu rumah asli. Jadi itu sebelah-sebelahan kak. Jadi ini rumah gede banget sebelah kiri, Ya. ini rumah kosong Oke. sebelah kanan. Lu mau melintas di tengahnya. Gua gambar di tembok Yang Rumah gede yang- banget. yang gede banget sebelah-sebelahan. Mhm. Itu kan pas gua lagi gambar bang, itu jam 11 nggak mahal banget sebenarnya. Gua berapa gua ke berapa motor ya? 5 atau berapa gitu? Ceng 3 semua. Ceng 3 semua? Ceng 3 semua. bertiga. Kelas. Nah posisi gua di tengah. Karena gua kecil, gua dulu SMP Iya. kecil. Segini. Iya. Terus gua tunggu di motor. Anak bawang dah lu. Anak bawang. Udah nggak megang pilok. Enggak. Kagak bisa. Cuma tim hore dong, cuma diajak-ajak doang. Iya, ajak-ajak doang. Bandel gua kayak bandel-bandel buat seru. Ya, terus Terus tau nggak pas gua lagi pada ngetek tuh 3 orang turun ngetek di tembok itu asli ya, gua diketawain. lu doang. Semuanya kuntilanak ketawain. Ketawa kuntilanak ya. Itu nyari. pertama kali gua denger Sumber hidup. sumber hidup tuh pertama kali gua denger. Diketawain, kik. Di atas kak, bang. Dari rumah itu. Enggak. Dari rumah seberang. Enggak, suaranya dari atas gitu. Enggak tahu di atas. Kan pohon mulu kan, Permata Hijau pohon Iya, mulu tuh. iya. Gua bilang, apa son? Tapi nggak mungkin orang niat kayak misalnya orang salon son gitu, son. Gua kira Kagak lah, jam berapa tuh? jam 11, tapi apa iya rumah orang kaya udah standby buat naruh son kalau ada yang ngiseng rumahnya? Bisa jadi kebanyakan duit. Nah, di situ kan oke, kita kunci ya jawabannya. Wow. Terus gua naik, pas gue ini bang, Eh. temen gue ada beberapa yang berani yang kayak di, kan gue di MTS tuh. MTS? MTS Oh, Islam. Iya. Oke. Banyak kan tuh yang temen gue kayak Ah. menghafal Quran dicetak dari situ tuh. Iya. Diketawain pada auzubillahi minasyaitonir rajim, mukanya pada panik bang. Diketawain siapa? Yang gara-gara diketawain kuntilanak itu. Oh, diketawain kuntilanak pada langsung auzubillahi Iya pada minasyaitonirrajim. panik, gue kira bergaya doang lu penghafal Quran. Diketawain panik, gue ngikut panik jadinya. Lu bukan penghafal Quran. Gue enggak, Oke. gue enggak. Baru- Terus, Iya. terus. naik semua bang. Naik motor semua, kocar kacir. Naik semua, iya naik semua. Udah santai. Tau nggak pas itu kan? Kalem geng gitu. Kalem geng, lu jangan bikin panik. Gue ikut panik gitu. Gue di tengah kan, gue bilang, gue coba gini aja nih. Sumpah gue panik tuh bang. Gas apa kagak nih bang gitu ya? Gue meluk aja Cabut udah apa meluk. enggak nih, Bang? Gini, terus kayak yang ada yang gue bilang gurip tuh gurip. Gurip tuh apa? Gurip temen gue panggilannya. Oh, nama Gurip. temen lo. Wincun, suka wincunan tuh. Ya gue panggilnya Gurip, menghafal Quran juga kan. Ya dia baru berani kayak, udah tenang aja Ber, santai aja udah. Santai aja. Tapi gue tetep panik kayak nggak mau denger bang. Panik lah Berarti bocah panjang SMP. ya suara itu ya? Oh, terus-terusan itu dia? Nah enggak, dari ketahuan sekali kan bilang bisa jadi Sony perkiraan sekarang. Tapi pas kejadian itu kak, gue jalan kan jauh tuh bang, sebelum nikung ke kiri. Iya. Pas udah gue udah jalan di pertengahan, tuh kayak lewat. Wah, suaranya lewat di atas. Iya di atas gue. Fix. Kagak bukan sound itu berarti. Itu suaranya deket banget. Orang bilang kalau deket jauh deket kan. Iya. Anjing gue makin Suaranya kayak jalan kan? jalan terbang gitu kayak. Anjing son masa iya sih? Terbang. Nggak mungkin son orang punya son terbang gitu. Nggak ada lah. Nggak mungkin juga ada drone 2016 kayak jarang banget. Lagi siapa yang mau beli buat takutin bocah doang? Iya. Gue tuh di situ kayak Itu pertama kali lu denger kuntilanak terbang. nggak sampai situ bang. Dari situ mentok kan ke kiri tuh. Kalau kita ada gang kecil banget yang bisa tembus Permata Hijau Alkola, Iya. gua ke situ tuh, gua ke kirinya. Kan di kiri itu ada kayak kali yang pos security. Gila, masih tetep bang, kayak Ada suaranya tuh. ngikut lagi kayak. Wah, ini. Berarti kemanapun lo pada jalan, Sampai gua keluar Permata Hijau. Mungkin gara-gara itu kali ya. Bombing, maksudnya keganggu banget. Asli. Kayak Lu kan DP nggak lo. mungkin sambil sunyi-sunyi kan bombing. Maksudnya sambil ngoceh-ngoceh sambil tengil kan? enggak lah, sunyi. Oh sunyi ya. Sunyi. Gue kalau ngetek sambil ini nih sambil gitu. Enggak gua ya.
WA aja WA gitu. WA aja WA. WA lu ngetek apa gitu. Enggak kan barengan. Oh iya barengan ya. Gitu. Enggak yang berisik Bang. Soalnya kan ada security. Takutnya Berarti lu nggak berisik, cuma ngetek doang, tapi mungkin karena seberang-seberangan kali nih sama yang itu rumahnya Bang kayak dia pengen ngikut ngetek. Berarti Kuntils. Iya, Kuntils, the Kuntils. The Kuntils. Kuntil was here. The Kuntils. Pengen juga dia ya. Terus Gua keluarnya ke arah yang mana lu? kanan, yang ke arah Senayan tuh. Iya. Fatal. Fatal, mau arah Fatal. Jadi itu mau lagi debat lagi tuh tahun 2016 Iya. debat lagi tuh Bang. Iya. 2016 gue belum kesana, tapi 2018 gue udah. Dia masih banyak pohon sekarang. Iya, masih. Nggak ada lampu zaman itu. Tempatnya wah parah satu. Belok. Masih di situ masih ada tuh suara. Gue belok ke kiri ketawain. Hmm. Pas di security enggak. Jadi kayak ada orang lewat enggak Bang? Oh, Di ada saat orang itu dikit. sunyi, Iya. baru dia Di saat lu sendirian bersembilan anak berarti ya? gue, ya. 333. 333. Lebih ya? Kan 5 motor ya? 5 motor nomor gue lupa. Iya. Di saat nggak ada orang lain Nggak di ada orang luar lintas tongkrongan nih. itu, Iya, nggak ada yang lewat nih. Tuh, ada suaranya. Ada. Terus gue belok ke kanan, mau gitu. Wah itu panjang banget tuh. Kenapa nggak lu viralin? iya lu rekam nggak sih? Bang, anak dulu mana megang handphone. Iya. Gue juga kalau itu viralin, gue telepon Gojek lagi. Mau ngapain gue videoin jemput gue. Oh iya, tapi bener juga loh. Terus udah amannya di mana? Pas keluar, Fatal. Oh udah patah. Jadi gue yang Fatal tuh naik, yang melawan arah dikit. Naik iya. ngelain arah dikit, arah dikit, baru naik ke naik. Fatal tuh. Bro, rame banget tuh orang tuh. Yang deket golf ya? Iya, yang atas. Udah, di situ udah Di habis. situ tuh. Asli. Tuh sumpah gue panik banget Bang. Tuh dari situ gue takut Bang. Jadi gue setiap ke kamar mandi gue jam sampai SMA, gue sampai SMA gue pertama takut. lo ya? Iya. Pengalaman pertama lo waktu SMP itu Iya. kuntilanak langsung dikejar. Gue makanya gue setiap sampai zaman gue SMA tuh gue mau sekolah nih, gue sekolah masuk siang nih. Gue cari dulu ke warung, gue beli rokok pura-puranya. Ada temen gue atau siapa nih? Ke rumah gue ya, temenin gue gitu. Oh, minta Gue culik buat mandi. Iya, temenin gue mandi. Ya ampun. Karena rumah gue sepi mulu. Oh, Kalau lu gak siang, berani sendirian. gak berani gua. Berarti lu siang. Sampai SMA gue nggak berani. Sampai SMA siang, gue masuk siang jam 12, gue ke warung dulu beli rokok. Temenin gue dulu. Oh, karena pengalaman lu ya, semua itu balik ke Gue emang penakut. pengalaman Aslinya. pribadi lu juga yang pernah diketawain kuntilanak. Iya. Gue sih emang penakut, tapi buat sekarang sini siapa yang berani? Wah, Kecuali udah parah ya, gue takut lagi. Kayak yang di Jogja tuh gue. Iya lalu udah belakangan ini kan itu. Tahun ini kan itu. Tahun ini. Tapi kalau ini sekarang mah biasa aja. Tapi kalau udah parah banget. Ya. Tapi lu tuh takut juga yang takut nantangin gitu loh, Ber. Lu tuh berani kalau misalkan bareng-bareng lu. Lu kalau sendiri gini lu. Gitu lu kan. Iya, jangan nantang-nantangin lu. Bukan bareng-bareng Bang. Gue mah yang penting bisa nyelamatin gue aja gitu ya. Emang lu bisa nyelamatin diri lu waktu yang ada pintu. Bukan bareng-bareng, yang penting walaupun gak bareng nih gue berani. Yang penting ada orang yang bisa nyelamatin gue kayak. Gua ada Bang kalah nih. Ustadz, Iya. ada si Rio, Agi, Dika, iya. Dika. Yang penting ada yang nyelamatin gue. Kalau gue kalah sendirian, Iya. nggak kebayang gue dibawa ya kan. Oke. Oh gue ada lagi. Nah, Pesugihan bakso. mesti gimana? Cerita pesugihan bakso. Kayak cerita. Jangan. Emang apa? Ber, itu ada satu cerita yang nggak bisa gue ceritain sama lo. Kalau lu ada cerita tentang pesugihan bakso, kita harus jaga nama baik bisnis orang. Lu jangan kayak gitu, Ber. Kalau lu mau ceritain tentang cerita itu, mending lain kali waktu aja atau kayak sama teman-teman lu yang lain aja lah. Gue punya pengalaman gak enak sama Tika tentang bisnis bakso. Tapi udah jangan. Udahlah, Berarti jangan. Udah ya. jangan. Segitu aja dulu ya, Ber ya. Oke siap. Makasih ya, Ber, udah ceritain cerita tentang lo di Di Jogja. kejar kuntilanak. Wah parah tuh Bang. Lo teriak, Nggak Allah kebayang. nggak bisa. Seru sih anjir kita. Suruh tuh. Ya, gua duluan ya. Langsung balik. Dah. Lo di sini aja dulu. Gue, Bang. Gue orangnya berani.